Den alias baca pres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyinggung soal rambut putih yang identik dengan Ganjar Pranowo. Ucapan tersebut dilontarkan Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato di HUT ke-25 Partai Amanat Nasional atau PAN di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Awal mula, Prabowo Subianto menyapa sejumlah tokoh PAN yang hadir, seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Penasehat PAN, Hatta Rajasa. Ucapan Prabowo yang menyenggol soal rambut putih terjadi saat ia menyapa Hatta Rajasa. Dr. Ir. H. Muhammad Hatta Rajasa, Ketua Majelis Penasehat PAN. Juga sahabat lama, kawan seperjuangan, kita juga punya rambut putih, ucap Prabowo. Usai Prabowo menyampaikan hal tersebut, awalnya peserta yang hadir tak begitu paham. Setelah jeda sekian detik, barulah peserta bersorak dan bertepuk tangan. Diketahui, rambut putih memang identik dengan sosok Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Prabowo tersebut seolah menyentil sosok Ganjar yang berambut putih. Diberitakan sebelumnya, Partai Amanat Nasional, PAN, memperingati hari jadinya yang ke-25 tahun. Untuk meramaikan acara hari ulang tahun, HUT ke-25 tahun, PAN menggelar bimtek dan perayaan ulang tahun bertajuk PAN Turnamen, Pantura, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Dalam acara tersebut, PAN akan mengumpulkan ribuan kadernya di Jakarta. Rencananya, bimtek akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan para kader akan melakukan konsolidasi bersama. Dari pantauan di lokasi, acara HUT PAN itu dihadiri Menteri BUMN sekaligus Ketum PSSI Erick Thohir. Dia datang ke acara HUT PAN pada sekitar pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, Erick Thohir langsung disambut oleh Sekjen Partai PAN Edi Suparno. Setelah Erick Thohir, bakal capres Prabowo Subianto datang. Saat itu, Prabowo datang dengan oleh ditemani Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Lalu, Erick Thohir dan Prabowo pun memasuki area lokasi di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama, saya menyapa tokoh-tokoh dari tuan rumah yang mengundang, dari Partai Amanat Nasional, Dr. Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, beserta Ibu Soraya Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli ini sahabat lama, kawan di masa indah dan kawan di masa sulit. Saudara Muhammad Edi Dwianto Suparno, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional. Saudara Toto Daryanto, Bendahara Umum Partai Amanat Nasional. Saudara Sutrisno Bahir, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional. Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa, Ketua Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional. Juga sahabat lama, kawan seperjuangan. Kita juga punya rambut putih. Dr. Insinyur Derajat Hariwibowo, Haji Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Saudara Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
Ibu Hajar Intan Fauzi, Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional, Ibu Zita Anjani selaku Ketua Panitia, dan tokoh-tokoh dari luar PAN yang saya sapa. Tadi tentunya para pengurus PAN lainnya yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dr. Haji Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Negara, Ketua Umum PSSI, yang membawa PSSI kembali bangkit menjadi Wapres nanti. Belum apa-apa Wapres. Saudara Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Para Sekretaris Jenderal Partai yang hadir, Ketua Harian Partai Gerindra, Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia yang saya hormati, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Saudara Dito Aryo Tejo, Menteri Termuda Republik Indonesia, yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Muti, Sekretaris Umum Himpunan Pusat Muhammadiyah, yang saya hormati Wakil Ketua DPD RI Dr. Haji Mahyudin, juga sahabat lama saya, yang saya hormati Saudara Priyo Budi Santoso, juga sahabat saya lama. Ini ilmunya PAN luar biasa ini. Saya belajar banyak dari PAN. Kreatifnya luar biasa. Coba ini pengurus Gerindra yang ada, coba dicatat, ya. Jangan malu-malu belajar, ya. PAN 12. PAN itu kan Pas. anaknya Muhammadiyah. Muhammadiyah kan partai religius. Kok bisa PAN itu partai religius, anaknya Muhammadiyah, tapi kok bisa modern begitu loh. Coba Gerindra ya, Belajar. sampai datangkan Putri Yasmin dari Timur Tengah ya. Saya jadi bingung, saya kayaknya kenal itu tadi. Hanya tadi saya bingung karena begitu masuk ngeliriknya ke saya terus. Maksudnya apa ini? Hah? Tokoh-tokoh hebat ditarik semua ke PAN, ini gimana ini? Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Kiai Haji Asep Olim, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan, Kiai Abdul Hafid Aminuddin, dan terutama tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang saya tidak sebut nama satu-satu. Juga ada Wakil Menteri
tenaga kerja. Sahabat saya dari PBB. Dulu katanya PBB singkatan Partai Buatan Bowo. Dulu. Terima kasih Pak Yusril sudah gabung. Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya hari ini, dan saya ingin menyampaikan rasa haru saya atas kepercayaan dari beberapa partai besar, partai bersejarah Republik Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa yang pertama mendukung saya, disusul partai-partai lain yang besar, PAN, Golkar, PBB, insya Allah partai-partai lain menyusul, dan kita terbuka kepada semua partai karena kita ingin bekerja benar-benar untuk Indonesia terus maju, Indonesia menjadi negara yang hebat, negara yang kuat, adil, makmur, negara yang bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saya ucapkan selamat hari lahir Partai Amanat Nasional ke-25, partai yang dilahirkan dari reformasi. PAN terbukti terus konsekuen dalam perjuangan untuk mencari kebaikan untuk negeri dan rakyat kita. PAN terus berjuang untuk keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat. Bagi saya, PAN bukan hanya sekedar mitra koalisi, tapi saya katakan tadi sudah menjadi sahabat, tidak hanya di waktu senang, tapi di waktu sulit tetap bersahabat. Saya sangat terharu 15 tahun PAN selalu bersama saya. Karena itu hari ini saya pakai baju warna biru langit. Tapi tadi ditegur, birunya kurang gelap Pak. Ya, lumayan. Itu ada biru muda juga itu. Tadi ada fotonya Pak Zulkifli Hasan juga pakai warna ini juga. Jadi ini penghormatan kepada PAN. Nanti kalau Golkar undang saya, ya saya pakai ke kuning-kuningan. Karena saya alumni Golkar juga. Jadi gak ada masalah Pak Priyo, gak ada masalah. Karena partai, ya, partai itu adalah alat perjuangan untuk mencapai cita-cita yang luhur. Jadi semua partai penuh dengan kebaikan, semua partai penuh dengan orang-orang baik. Benar-benar. Jadi kita tidak masalah dimanapun, asal tujuan kita, cita-cita kita adalah benar-benar untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Saya kira kuncinya itu, dan dengan dasar itu kita mudah untuk bekerja sama. Tadi yang disampaikan Bapak Presiden itu benar.
Saya yakin seyakin-yakinnya kita hanya bisa bangkit sebagai negara hebat hanya dengan kerjasama, bukan dengan perpecahan, bukan dengan membesar-besarkan perbedaan. Tidak. Sejarah manusia sampai hari ini membuktikan hanya kerjasama yang bisa membawa sebuah negara menjadi negara makmur. Hanya kerjasama. Cooperation, not conflict. Kerjasama, bukan perpecahan. Karena itu saya katakan, saya terharu dipercaya oleh partai-partai bersejarah, partai-partai besar yang semua punya jasa dalam membangun republik ini sampai sekarang. Semua partai-partai yang mendukung saya ini punya jasa dalam membawa negara kita seperti ini. PKB, NU berkali-kali di saat kritis keluarga besar NU bertindak menyelamatkan negara. Golongan karya terbukti membawa Indonesia dalam masa pembangunan yang nyata, swasembada pangan, mampu menjaga stabilitas, mampu membawa pertumbuhan bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Tidak ada suatu keberhasilan tanpa dasar-dasar yang dilakukan pendahulu kita. Demikian juga Profesor Yusril merupakan tokoh kunci dalam berbagai peristiwa perubahan reformasi di bangsa kita. Saya kira ini yang membesarkan hati saya. Partai-partai besar, partai-partai bersejarah sekarang memberi kepercayaan kepada saya untuk minta mandat dari rakyat. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Partai Amanat Nasional atas kepercayaan yang saudara berikan kepada saya. Kepemimpinan Ketua Umum PAN terbukti membawa PAN sekarang kembali bangkit dalam suatu trajektori meningkat terus. Angka-angka survei-survei menunjukkan PAN sedang berada dalam trajektori meningkat. Ini karena kepemimpinan, kreativitas Ketua Umum dan tokoh-tokoh PAN. Gerindra saya anjurkan belajar, hati-hati. Nanti presidennya Prabowo, Gerindra ya. Tidak ada masalah, belajar dari yang baik. Saya pun demikian. Saya 2 kali pemilu dikalahkan oleh Pak Joko Widodo. Sekarang saya belajar terus dari beliau. Nggak usah malu-malu belajar, benar nggak? Kalau soal pertahanan geopolitik, tanya Prabowo Subianto. Kalau soal politik, ya saya harus bertanya kepada beliau. Jadi saya dituduh macam-macam, tapi saya sudah kenyang. Sekian puluh tahun selalu dituduh. Saya kadang-kadang bangun pagi lihat wajah saya di kaca. Kayak apa? Kenapa kau dituduh? Betul. Kenapa? Tanya kepada diri saya. Tapi akhirnya saya serahkan dengan Maha Kuasa.
apa aja dituduh, ya kan? Saya diminta bergabung sama Pak Jokowi, dan saya bergabung karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga saya beritahu kepada semua yang mau dengar di sekitar saya, dalam kita mengabdi kepada negara dan bangsa tidak ada tempat untuk perasaan pribadi, tidak ada tempat untuk ego, tidak ada tempat untuk suka dan tidak suka. Yang ada harus keinginan berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya itu. Dan karena itu, ya, saya bersama Pak Airlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sulasan, dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi, kita tidak malu-malu. Dan saya yang mengatakan, saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati saya ingin teruskan perjuangan beliau, dan bersama tim kita tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, apa yang disampaikan tadi itu benar. Marilah kita jujur, marilah kita lihat dunia di saat sekarang, di tengah ketidakpastian, di tengah rivalitas besar antara kekuatan-kekuatan adik kuasa, Amerika, Tiongkok, Rusia, perang Ukraina, ketidakpastian, harga pangan naik, harga pupuk naik, harga energi naik. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita ditimpa oleh wabah pandemi COVID-19, kita mampu mengatasinya satu persatu dengan ketenangan, dengan kesejukan, dengan kekompakan, dengan kerjasama semua komponen bangsa. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, tadi disampaikan Pak Sulhasan, kita saksi semua. Lebaran tahun ini, tahun baru, harga-harga tidak melonjak. Saudara-saudara, saya mengerti sulitnya menjadi Menteri Perdagangan. Saya mengerti, karena dulu almarhum orang tua saya, Profesor Sumitro, pernah menjadi Menteri Perdagangan. Berapa kali beliau memegang jabatan Menteri Perdagangan. Jadi beliau yang saya lihat sebagai anak muda, beliau paling stres selalu menghadapi Lebaran dan Tahun Baru. Pak Sulasan sebentar lagi menyusul Pak Hatta Rajasa, jadi rambut putih semua. Karena Pak memikirkan harga
harga cabai, harga bawang, harga beliau pikirkan, beliau kuasai. Dan saya anggap hebat Profesor Sulhasa. Beliau seorang patriot dan seorang pejabat negara yang ikhlas. Beliau tidak mau menyalahkan atau mengingkari harapan dan kepercayaan bangsa dan negara. Karena itu, alhamdulillah, kita lihat ekonomi kita stabil. Ini juga peran daripada Pak Erlangga Hartarto tidak sedikit. Saya di kabinet, saya saksi beliau salah satu orang yang paling hebat di bidang ekonomi, brother. Jadi memang benar koalisi kita ini punya agenda besar, Gus, mencari wakil presiden tidak ringan. Kalau saya mau tanya Profesor Yusril, bisa nggak kita robah wakil presidennya 4 saja, bagaimana? Siap. Wakil presiden 1, wakil presiden 2. Di beberapa negara ada loh. Teruskan. Apa namanya? Karena begitu banyak orang hebat. Tapi saya percaya dengan apa yang disampaikan Pak Sulhasa. Ini nanti kita laksanakan tradisi kita, ya, tradisi kita, warisan nenek moyang kita, adat budaya bangsa kita, yaitu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Nanti kita tidak tahu di mana, Gus, ya, kita cari tempat. Mungkin di Gunung Lawu atau di mana. Masuk ke satu, kita cari goa, ya. Nggak keluar-keluar sampai dapat nama. Bagaimana? Tapi saya percaya, insting saya, tokoh-tokoh ini semuanya saya percaya, saya kenal mereka lama, semuanya dalam hatinya hanya ingin Indonesia maju menjadi rakyat sejahtera. Karena itu saya merasa besar hati, dengan tokoh-tokoh ini. Yang di belakang saya ini luar biasa ini, Pak Zul. Iri juga saya sama. Ilmunya Pak Zul apa ya? Ya. Tapi dengan semua ini, dengan putra-putri terbaik yang ada di bangsa Indonesia, saya percaya kita bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita bisa. Kita sudah menyusun tim bersama tokoh-tokoh dari 4 partai. Kita sudah membahas, kita sudah melihat dasar yang kuat yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang saya beri istilah Jokowinomics. Karena di luar negeri banyak bingung, bagaimana kok bisa kalian menyampaikan masalah kartu-kartu itu jadi bahan pembicaraan di luar negeri? Bagaimana bisa yang itu bisa kasih kesehatan kepada puluhan juta orang, bisa memberi bantuan pendidikan kepada jutaan orang? Ini dibicarakan di luar. Dan itulah dasar yang kuat. Tentunya banyak kekurangan, tentunya tidak bisa sempurna. Pembangunan itu bukan 1-2 tahun, tapi kita optimis ke depan. Kebijakan hilirisasi luar biasa strategisnya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Sulhasa, bagaimana negara-negara maju tidak rela Indonesia mau bangkit dan mau hilangkan kemiskinan dari negara kita.
dibilang inilah, dibilang itu, kopi kita mau dipersulit, coklat kita mau dipersulit, tapi kita tidak usah gentar. Negara kita besar. Kalau perlu kita dagang di antara kita saja, kita cukup, kita bangkit. Kalau Eropa tidak mau menghormati keinginan kita untuk menghilangkan kemiskinan, ya cuman pokoknya kalau perlu kita nggak usah beli BMW sama Mercedes lagi kalau perlu. Kalau perlu, tapi kita coba baik-baik dulu, ya. Karena bangsa kita adalah bangsa yang ramah dan baik. Tapi kita harus bersatu. Kita tidak mau bangsa kita selalu diperlakukan, selalu kita harus di bawah, harus menjadi penyuplai bahan baku. Kita tidak mau lagi, saudara-saudara sekalian. Karena itu kita perlu persatuan besar, kita perlu persatuan bangsa. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada Pak Sulasan yang sukses. Sampai saat ini baru 1 tahun sudah kelihatan kemampuannya di bidang perdagangan. Kemudian Pak Airlangga, Gus Imin dengan kawan-kawan PKB yang berjuang juga untuk ekonomi kerakyatan. Mereka berjuang, mereka pegang portofolio penting di kabinet ini. Menteri Desa, Menteri Tenaga Kerja, ini kunci dan strategis bagi pembangunan bangsa kita. Mereka punya strategi membangun bangsa dari membangun desa, karena kemiskinan yang paling banyak itu ada di desa-desa dan daerah-daerah terpencil. Saudara-saudara sekalian, kita optimis, kita mampu, kita akan atasi. Kita sudah hitung manakala dan bila mana kita diberi mandat dari rakyat, akan segera kita lakukan langkah-langkah melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi dan menambah. Kita ingin mengelola sumber alam kita lebih baik dengan dasar yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Kita nanti akan beri makan siang kepada semua anak-anak Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Ini sejalan dengan perjuangan PKB, sejalan dengan cita-cita PAN, sejalan dengan garis besar Golkar. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih PAN, terima kasih loyalitas saudara-saudara sekalian, terima kasih kepercayaan saudara-saudara sekalian. Terima kasih Golkar, terima kasih PKB, terima kasih PBB. Bersama saya yakin kita akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya akhiri sambutan saya dengan pantun. Kikini ke Gondangdia. Itu lagu yang lagi beken. Pak Sulas ketumnya membuat PAN makin keren. Mana lagi? Pergi ke pasar mencari sarapan, mampir sebentar membeli ikan. Partai Amanat Nasional semakin terdepan.
Hati-hati Gerindra. Gerindra juga yang kena. Kadernya hebat, ketumnya Zulkifli Hasan. Hati-hati Gerindra terus. Pantun terakhir. Cakep. 1, 2, Cempaka Biru. Cakep. 34 dalam Jambangan. Cakep. Walau kita mendapat kawan baru, kawan lama dilupakan. Terima kasih. Selamat berjuang PAN. Selamat berjuang saudara-saudara sekalian, Koalisi Indonesia Maju untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Bakal calon presiden alias baca pres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyinggung soal rambut putih yang identik dengan Ganjar Pranowo. Ucapan tersebut dilontarkan Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato di HUT ke-25 Partai Amanat Nasional atau PAN di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Awal mula, Prabowo Subianto menyapa sejumlah tokoh PAN yang hadir, seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Penasehat PAN, Hatta Rajasa. Ucapan Prabowo yang menyenggol soal rambut putih terjadi saat ia menyapa Hatta Rajasa. Dr. Ir. H. Muhammad Hatta Rajasa, Ketua Majelis Penasehat PAN. Juga sahabat lama, kawan seperjuangan, kita juga punya rambut putih, ucap Prabowo. Usai Prabowo menyampaikan hal tersebut, awalnya peserta yang hadir tak begitu paham. Setelah jeda sekian detik, barulah peserta bersorak dan bertepuk tangan. Diketahui, rambut putih memang identik dengan sosok Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Prabowo tersebut seolah menyentil sosok Ganjar yang berambut putih. Diberitakan sebelumnya, Partai Amanat Nasional, PAN, memperingati hari jadinya yang ke-25 tahun. Untuk meramaikan acara hari ulang tahun, HUT ke-25 tahun, PAN menggelar BIMTEK dan perayaan ulang tahun bertajuk PAN Turnamen, Pantura, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Dalam acara tersebut, PAN akan mengumpulkan ribuan kadernya di Jakarta. Rencananya, BIMTEK akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan para kader akan melakukan konsolidasi bersama. Dari pantauan di lokasi, acara HUT PAN itu dihadiri Menteri BUMN sekaligus Ketum PSSI Erick Thohir. Dia datang ke acara HUT PAN pada sekitar pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, Erick Thohir langsung disambut oleh Sekjen Partai PAN Edi Suparno. Setelah Erick Thohir, bakal capres Prabowo Subianto datang. Saat itu, Prabowo datang dengan oleh ditemani Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Lalu, Erick Thohir dan Prabowo pun memasuki area lokasi di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama, saya menyapa tokoh-tokoh dari tuan rumah yang mengundang, dari Partai Amanat Nasional, Dr. Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, beserta Ibu Soraya Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli ini sahabat lama, kawan di masa indah dan kawan di masa sulit. Saudara Muhammad Edi Dwianto Suparno, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Saudara Toto Daryanto, Bendahara Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Sutrisno Bakhir, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional,
Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa, Ketua Majelis Perwakilan Partai Amanat Nasional. Juga sahabat lama, kawan seperjuangan. Kita juga punya rambut putih. Dr. Insinyur Derajat Hariwibowo, Haji Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Ibu Hajar Intan Fauzi, Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional, Ibu Zita Anjani, selaku Ketua Panitia, dan tokoh-tokoh dari luar PAN yang saya sapa. Tadi tentunya para pengurus PAN lainnya yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dr. Haji Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Negara, Ketua Umum PSSI, yang membawa PSSI kembali bangkit menjadi wapres nanti. Belum apa-apa wapres. Saudara Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Para Sekretaris Jenderal Partai yang hadir, Ketua Harian Partai Gerindra, Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, yang saya hormati, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Saudara Dito Aryo Tejo, Menteri Termuda Republik Indonesia, yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Muti, Sekretaris Umum Himpunan Pusat Muhammadiyah, yang saya hormati Wakil Ketua DPD RI Dr. Haji Mahyudin, juga sahabat lama saya, yang saya hormati Saudara Priyo Budi Santoso, juga sahabat saya lama. Ini ilmunya PAN luar biasa. Saya belajar banyak dari PAN. Kreatifnya luar biasa. Coba ini pengurus Gerindra yang ada, coba dicatat, ya. Jangan malu-malu belajar, ya. PAN 12. PAN itu kan Pas. anaknya Muhammadiyah. Muhammadiyah kan partai religius. Kok bisa PAN itu partai religius, anaknya Muhammadiyah, tapi kok bisa modern begitu loh. Coba Gerindra, ya, Belajar. sampai datangkan Putri Yasmin dari Timur Tengah ya. Saya jadi bingung, saya kayaknya kenal itu tadi.
Hanya tadi saya bingung karena begitu masuk ngeliriknya ke saya terus. Maksudnya apa ini? Hah? Tokoh-tokoh hebat ditarik semua ke PAN, ini gimana ini? Saudara sekalian yang saya muliakan, Kiai Haji Asep Olim, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan, Kiai Abdul Hafid Aminuddin, dan terutama tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang saya tidak sebut nama satu-satu. Juga ada Wakil Menteri Tenaga Kerja, sahabat saya dari PBB. Dulu katanya PBB singkatan Partai Buatan Bowo. Dulu. Terima kasih Pak Yusril sudah gabung. Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya hari ini, dan saya ingin menyampaikan rasa haru saya atas kepercayaan dari beberapa partai besar, partai bersejarah Republik Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa yang pertama mendukung saya, disusul partai-partai lain yang besar, PAN, Golkar, PBB, insya Allah partai-partai lain menyusul, dan kita terbuka kepada semua partai karena kita ingin bekerja benar-benar untuk Indonesia terus maju, Indonesia menjadi negara yang hebat, negara yang kuat, adil, makmur, negara yang bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saya ucapkan selamat hari lahir Partai Amanat Nasional ke-25, partai yang dilahirkan dari reformasi. PAN terbukti terus konsekuen dalam perjuangan untuk mencari kebaikan untuk negeri dan rakyat kita. PAN terus berjuang untuk keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat. Bagi saya, PAN bukan hanya sekedar mitra koalisi, tapi saya katakan tadi sudah menjadi sahabat, tidak hanya di waktu senang, tapi di waktu sulit tetap bersahabat. Saya sangat terharu 15 tahun PAN selalu bersama saya. Karena itu hari ini saya pakai baju warna biru langit. Tapi tadi ditegur, kurang, birunya kurang gelap Pak. Ya, lumayan. Itu ada biru muda juga itu. Tadi ada fotonya Pak Zulkifli Hasan juga pakai warna ini juga. Jadi ini penghormatan kepada PAN. Nanti kalau Golkar undang saya, ya saya baca ke kuning-kuningan. Karena saya alumni Golkar juga, jadi gak ada masalah Pak Priyo.
nggak ada masalah. Karena partai, ya, partai itu adalah alat perjuangan untuk mencapai cita-cita yang luhur. Jadi semua partai penuh dengan kebaikan, semua partai penuh dengan orang-orang baik. Jadi kita tidak masalah dimanapun, asal tujuan kita, cita-cita kita adalah benar-benar untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Saya kira kuncinya itu, dan dengan dasar itu kita mudah untuk bekerja sama. Tadi yang disampaikan Bapak Presiden itu benar. Saya yakin seyakin-yakinnya kita hanya bisa bangkit sebagai negara hebat hanya dengan kerjasama, bukan dengan perpecahan, bukan dengan membesar-besarkan perbedaan. Tidak. Sejarah manusia sampai hari ini membuktikan hanya kerjasama yang bisa membawa sebuah negara menjadi negara makmur. Hanya kerjasama. Cooperation, not conflict. Kerjasama, bukan perpecahan. Karena itu saya katakan, saya terharu dipercaya oleh partai-partai bersejarah, partai-partai besar yang semua punya jasa dalam membangun republik ini sampai sekarang. Semua partai-partai yang mendukung saya ini punya jasa dalam membawa negara kita seperti ini. PKB, NU berkali-kali di saat kritis, keluarga besar NU bertindak menyelamatkan negara. Golongan karya terbukti membawa Indonesia dalam masa pembangunan yang nyata, swasembada pangan, mampu menjaga stabilitas, mampu membawa pertumbuhan bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Tidak ada suatu keberhasilan tanpa dasar-dasar yang dilakukan pendahulu kita. Demikian juga Profesor Yusril merupakan tokoh kunci dalam berbagai peristiwa perubahan reformasi di bangsa kita. Saya kira ini yang membesarkan hati saya. Partai-partai besar, partai-partai bersejarah sekarang memberi kepercayaan kepada saya untuk minta mandat dari rakyat. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Partai Amanat Nasional atas kepercayaan yang saudara berikan kepada saya. Kepemimpinan Ketua Umum PAN terbukti membawa PAN sekarang kembali bangkit dalam suatu trajektori meningkat terus. Angka-angka survei-survei menunjukkan PAN sedang berada dalam trajektori meningkat. Ini karena kepemimpinan, kreativitas Ketua Umum dan tokoh-tokoh PAN. Gerindra saya anjurkan belajar, hati-hati. Nanti Presidennya Prabowo Gerindra ya kan? Tidak ada masalah, belajar dari yang baik. Saya pun demikian. Saya
2 kali pemilu dikalahkan oleh Pak Joko Widodo. Sekarang saya belajar terus dari beliau. Nggak usah malu-malu belajar, benar nggak? Kalau soal pertahanan geopolitik, tanya Prabowo Subianto. Kalau soal politik, ya saya harus bertanya kepada beliau. Jadi saya dituduh macam-macam, tapi saya sudah kenyang. Sekian puluh tahun selalu dituduh. Saya kadang-kadang bangun pagi lihat wajah saya di kaca. Kayak apa? Kenapa kau dituduh? Betul. Kenapa? Saya tanya kepada diri saya. Tapi akhirnya saya serahkan dengan Maha Kuasa. Apa aja dituduh? Ya kan? Saya diminta bergabung sama Pak Jokowi, dan saya bergabung karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga saya beritahu kepada semua yang mau dengar di sekitar saya, dalam kita mengabdi kepada negara dan bangsa tidak ada tempat untuk perasaan pribadi, tidak ada tempat untuk ego, tidak ada tempat untuk suka dan tidak suka. Yang ada harus keinginan berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya itu. Dan karena itu, ya, saya bersama Pak Airlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sulasan, dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi, kita tidak malu-malu. Dan saya yang mengatakan, saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau, dan bersama tim kita, tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk, walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Airlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, apa yang disampaikan tadi itu benar. Marilah kita jujur, marilah kita lihat dunia di saat sekarang, di tengah ketidakpastian, di tengah rivalitas besar antara kekuatan-kekuatan adik kuasa, Amerika, Tiongkok, Rusia, perang Ukraina, ketidakpastian, harga pangan naik, harga pupuk naik, harga energi naik. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita ditimpa oleh wabah pandemi COVID-19, kita mampu mengatasinya satu persatu dengan ketenangan, dengan kesejukan, dengan kekompakan, dengan kerjasama semua komponen bangsa. Saudara sekalian, saudara-saudara sekalian,
tadi disampaikan Pak Sul Hasan, kita saksi semua. Lebaran tahun ini, tahun baru, harga-harga tidak melonjak. Saudara-saudara, saya mengerti sulitnya menjadi Menteri Perdagangan. Saya mengerti, karena dulu almarhum orang tua saya, Profesor Sumitro, pernah menjadi Menteri Perdagangan. Berapa kali beliau memegang jabatan Menteri Perdagangan. Jadi beliau yang saya lihat sebagai anak muda, beliau paling stres selalu menghadapi Lebaran dan Tahun Baru. Pak Sul Hasan sebentar lagi menyusul Pak Hatta Rajasa, jadi rambut putih semua. Karena Pak memikirkan harga cabai, harga bawang, harga beliau pikirkan, beliau kuasai. Dan saya anggap hebat Profesor Sul Hasan. Beliau seorang patriot dan seorang pejabat negara yang ikhlas. Beliau tidak mau menyalahkan atau mengingkari harapan dan kepercayaan bangsa dan negara. Karena itu, alhamdulillah, kita lihat ekonomi kita stabil. Ini juga peran daripada Pak Erlangga Hartarto tidak sedikit. Saya di kabinet, saya saksi beliau salah satu orang yang paling hebat di bidang ekonomi, brother. Jadi memang benar koalisi kita ini punya agenda besar, Gus, mencari wakil presiden tidak ringan. Kalau saya mau tanya Profesor Yusril, bisa nggak kita robah wakil presidennya 4 saja, bagaimana? Siap. Wakil presiden 1, wakil presiden 2 di beberapa negara ada loh. Teruskan. Apa namanya? Karena begitu banyak orang hebat. Tapi saya percaya dengan apa yang disampaikan Pak Sul Hasan. Ini nanti kita laksanakan tradisi kita, ya, tradisi kita, warisan nenek moyang kita, adat budaya bangsa kita, yaitu musyawarah mufakat. Nanti kita tidak tahu di mana, Gus, ya, kita cari tempat, mungkin di Gunung Lawu atau di mana, masuk ke satu, kita cari gua, ya, nggak keluar sampai dapat nama. Bagaimana? Tapi saya percaya, insting saya, tokoh-tokoh ini semuanya saya percaya, saya kenal mereka lama, semuanya dalam hatinya hanya ingin Indonesia maju, Indonesia hebat, rakyat sejahtera. Karena itu saya merasa besar hati, dengan tokoh-tokoh ini. Yang di belakang saya ini luar biasa ini, Pak Zul. Iri juga saya sama. Ilmunya Pak Zul apa ya? Ya. Tapi dengan semua ini, dengan putra-putri terbaik yang ada di bangsa Indonesia, saya percaya kita bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita bisa. Kita sudah menyusun tim bersama tokoh-tokoh dari 4 partai. Kita sudah membahas, kita sudah melihat dasar yang kuat yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang saya beri istilah Jokowinomics. Karena di luar negeri banyak bingung, bagaimana kok bisa kalian
menyampaikan masalah kartu-kartu itu jadi bahan pembicaraan di luar negeri. Bagaimana bisa yang itu bisa kasih kesehatan kepada puluhan juta orang, bisa memberi bantuan pendidikan kepada jutaan orang, ini dibicarakan di luar. Dan itulah dasar yang kuat. Tentunya banyak kekurangan, tentunya tidak bisa sempurna. Pembangunan itu bukan 1-2 tahun, tapi kita optimis ke depan. Kebijakan hilirisasi luar biasa strategisnya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Zul Hasan, bagaimana negara-negara maju tidak rela Indonesia mau bangkit dan mau hilangkan kemiskinan dari negara kita. Dibilang inilah, dibilang itu, kopi kita mau dipersulit, coklat kita mau dipersulit, tapi kita tidak usah gentar. Negara kita besar. Kalau perlu kita dagang di antara kita saja, kita cukup, kita bangkit. Kalau Eropa tidak mau menghormati keinginan kita untuk menghilangkan kemiskinan, ya pokoknya kalau perlu kita nggak usah beli BMW sama Mercedes lagi kalau perlu. Kalau perlu, tapi kita coba baik-baik dulu, karena bangsa kita adalah bangsa yang ramah dan baik. Tapi kita harus bersatu. Kita tidak mau bangsa kita selalu diperlakukan, selalu kita harus di bawah, harus menjadi penyuplai bahan baku. Kita tidak mau lagi, saudara-saudara sekalian. Karena itu kita perlu persatuan besar, kita perlu persatuan bangsa. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada Pak Zul Hasan yang sukses. Sampai saat ini baru 1 tahun sudah kelihatan kemampuannya di bidang perdagangan. Kemudian Pak Airlangga, Gus Imin dengan kawan-kawan PKB yang berjuang juga untuk ekonomi kerakyatan. Mereka berjuang, mereka pegang portofolio penting di kabinet ini. Menteri Desa, Menteri Tenaga Kerja, ini kunci dan strategis bagi pembangunan bangsa kita. Mereka punya strategi membangun bangsa dari membangun desa, karena kemiskinan yang paling banyak itu ada di desa-desa dan daerah-daerah terpencil. Saudara-saudara sekalian, kita optimis, kita mampu, kita akan atasi. Kita sudah hitung manakala dan bila mana kita diberi mandat dari rakyat, akan segera kita lakukan langkah-langkah melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi dan menambah. Kita ingin mengelola sumber alam kita lebih baik dengan dasar yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Kita nanti akan beri makan siang kepada semua anak-anak Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Ini sejalan dengan perjuangan PKB, sejalan dengan cita-cita PAN, sejalan dengan garis besar Golkar. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih PAN, terima kasih loyalitas saudara-saudara sekalian, terima kasih kepercayaan saudara-saudara sekalian. Terima kasih Golkar, terima kasih PKB, terima kasih PBB. Bersama saya yakin kita akan berbuat yang terbaik
untuk bangsa dan rakyat kita. Saya akhiri sambutan saya dengan pantun. Cikini ke Gondang Dia. Itu lagu yang lagi beken. Pak Sulas ketumnya membuat PAN makin keren. Mana lagi? Pergi ke pasar mencari sarapan, mampir sebentar membeli ikan. Partai Amanat Nasional semakin terdepan. Hati-hati Gerindra. Gerindra juga yang kedua. Kadernya hebat, ketumnya Zulkifli Hasan. Hati-hati Gerindra terus. Pantun terakhir. Cakep. 1, 2, Cempaka Biru. Cakep. 3, 4 dalam jabatan. Cakep. Walau kita mendapat kawan baru, kawan lama dilupakan. Terima kasih. Selamat berjuang PAN. Selamat berjuang saudara-saudara sekalian, Koalisi Indonesia Maju untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Bakal calon presiden alias baca pres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyinggung soal rambut putih yang identik dengan Ganjar Pranowo. Ucapan tersebut dilontarkan Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato di HUT ke-25 Partai Amanat Nasional atau PAN di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Awal mula, Prabowo Subianto menyapa sejumlah tokoh PAN yang hadir, seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Penasehat PAN, Hatta Rajasa. Ucapan Prabowo yang menyenggol soal rambut putih terjadi saat ia menyapa Hatta Rajasa. Dr. Ir. H. Muhammad Hatta Rajasa, Ketua Majelis Penasehat PAN. Juga sahabat lama, kawan seperjuangan, kita juga punya rambut putih, ucap Prabowo. Usai Prabowo menyampaikan hal tersebut, awalnya peserta yang hadir tak begitu paham. Setelah jeda sekian detik, barulah peserta bersorak dan bertepuk tangan. Diketahui, rambut putih memang identik dengan sosok Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Prabowo tersebut seolah menyentil sosok Ganjar yang berambut putih. Diberitakan sebelumnya, Partai Amanat Nasional, PAN, memperingati hari jadinya yang ke-25 tahun. Untuk meramaikan acara hari ulang tahun, HUT ke-25 tahun, PAN menggelar BIMTEK dan perayaan ulang tahun bertajuk PAN Turnamen, Pantura, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Dalam acara tersebut, PAN akan mengumpulkan ribuan kadernya di Jakarta. Rencananya, BIMTEK akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan para kader akan melakukan konsolidasi bersama. Dari pantauan di lokasi, acara HUT PAN itu dihadiri Menteri BUMN sekaligus Ketum PSSI Erick Thohir. Dia datang ke acara HUT PAN pada sekitar pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, Erick Thohir langsung disambut oleh Sekjen Partai PAN Edi Suparno. Setelah Erick Thohir, bakal capres Prabowo Subianto datang. Saat itu, Prabowo datang dengan oleh ditemani Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Lalu, Erick Thohir dan Prabowo pun memasuki area lokasi di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama, saya menyapa tokoh-tokoh dari tuan rumah yang mengundang.
dari Partai Amanat Nasional, Dr. Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, beserta Ibu Soraya Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli ini sahabat lama, kawan di masa indah dan kawan di masa sulit. Saudara Muhammad Edi Dwianto Suparno, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional. Saudara Toto Daryanto, Bendahara Umum Partai Amanat Nasional. Saudara Sutrisno Bahir, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional. Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa, Ketua Majelis Nasihat Partai Amanat Nasional. Juga sahabat lama, kawan seperjuangan. Kita juga punya rambut putih. Dr. Insinyur Derajat Hariwibowo, Haji Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Saudara Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Ibu Hajar Intan Fauzi, Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional. Ibu Zita Anjani, selaku Ketua Panitia. Dan tokoh-tokoh dari luar PAN yang saya sapa. Tadi tentunya para pengurus PAN lainnya yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dr. Haji Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Negara, Ketua Umum PSSI, yang membawa PSSI kembali bangkit menjadi Wapres nanti. Belum apa-apa Wapres. Saudara Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Para Sekretaris Jenderal Partai yang hadir, Ketua Harian Partai Gerindra, Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia yang saya hormati, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Saudara Dito Aryo Tejo, Menteri Termuda Republik Indonesia. Yang saya hormati, Profesor Dr. Abdul Muti, Sekretaris Umum Himpunan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati, Wakil Ketua DPD RI, Dr. Haji Mahyudin, juga sahabat lama saya. Yang saya hormati, Saudara Priyo Budi Santoso, juga sahabat saya lama. Ini ilmunya PAN luar biasa. Saya belajar banyak dari PAN.
kreatifnya luar biasa. Coba ini pengurus Gerindra yang ada, coba dicatat, ya. Jangan malu-malu belajar, ya. PAN 12. PAN itu kan Pas. anaknya Muhammadiyah. Muhammadiyah kan partai religius. Kok bisa PAN itu partai religius, anaknya Muhammadiyah, tapi kok bisa modern begitu loh. Coba Gerindra, ya, Belajar. sampai datangkan Putri Yasmin dari Timur Tengah ya. Saya jadi bingung, saya kayaknya kenal itu. Tadi saya bingung karena begitu masuk ngeliriknya ke saya terus. Maksudnya apa ini? Hah? Tokoh-tokoh hebat ditarik semua ke PAN, ini gimana ini? Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Kiai Haji Asep Khalil, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan, Kiai Abdul Hafid Aminuddin, dan terutama tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang saya tidak sebut nama satu-satu. Juga ada Wakil Menteri Tenaga Kerja, sahabat saya dari PBB. Dulu katanya PBB singkatan Partai Buatan Bowo. Dulu. Terima kasih Pak Yusril sudah gabung. Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya hari ini, dan saya ingin menyampaikan rasa haru saya atas kepercayaan dari beberapa partai besar, partai bersejarah Republik Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa yang pertama mendukung saya, disusul partai-partai lain yang besar, PAN, Golkar, PBB, insya Allah partai-partai lain menyusul, dan kita terbuka kepada semua partai karena kita ingin bekerja benar-benar untuk Indonesia terus maju, Indonesia menjadi negara yang hebat, negara yang kuat, adil, makmur, negara yang bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saya ucapkan selamat hari lahir Partai Amanat Nasional ke-25, partai yang dilahirkan dari reformasi. PAN terbukti terus konsekuen dalam perjuangan untuk mencari kebaikan untuk negeri dan rakyat kita. PAN terus berjuang untuk keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat. Bagi saya, PAN bukan hanya sekedar mitra koalisi, tapi saya katakan tadi sudah menjadi sahabat, tidak hanya di waktu senang, tapi di waktu sulit tetap bersahabat. Saya sangat terharu 15 tahun PAN selalu bersama saya. Karena itu hari ini saya pakai baju
warna biru langit. Tapi tadi ditegur, birunya kurang gelap Pak. Ya, lumayan. Itu ada biru muda juga. Tadi ada fotonya Pak Zulkifli Hasan juga pakai warna ini juga. Jadi ini penghormatan kepada PAN. Nanti kalau Golkar undang saya, ya saya pakai ke kuning-kuningan. Karena saya alumni Golkar juga. Jadi gak ada masalah Pak Priyo, gak ada masalah. Karena partai, ya, partai itu adalah alat perjuangan untuk mencapai cita-cita yang luhur. Jadi semua partai penuh dengan kebaikan, semua partai penuh dengan orang-orang baik. Benar-benar. Jadi kita tidak masalah dimanapun, asal tujuan kita, cita-cita kita adalah benar-benar untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Saya kira kuncinya itu, dan dengan dasar itu kita mudah untuk bekerja sama. Tadi yang disampaikan Bapak Presiden itu benar. Saya yakin seyakin-yakinnya kita hanya bisa bangkit sebagai negara hebat hanya dengan kerjasama, bukan dengan perpecahan, bukan dengan membesar-besarkan perbedaan. Tidak. Sejarah manusia sampai hari ini membuktikan hanya kerjasama yang bisa membawa sebuah negara menjadi negara makmur. Hanya kerjasama. Cooperation, not conflict. Kerjasama, bukan perpecahan. Karena itu saya katakan, saya terharu dipercaya oleh partai-partai bersejarah, partai-partai besar yang semua punya jasa dalam membangun republik ini sampai sekarang. Semua partai-partai yang mendukung saya ini punya jasa dalam membawa negara kita seperti ini. PKB, NU berkali-kali di saat kritis, keluarga besar NU bertindak menyelamatkan negara. Golongan karya terbukti membawa Indonesia dalam masa pembangunan yang nyata, swasembada pangan, mampu menjaga stabilitas, mampu membawa pertumbuhan bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Tidak ada suatu keberhasilan tanpa dasar-dasar yang dilakukan pendahulu kita. Demikian juga Profesor Yusril merupakan tokoh kunci dalam berbagai peristiwa perubahan reformasi di bangsa kita. Saya kira ini yang membesarkan hati saya. Partai-partai besar, partai-partai bersejarah sekarang memberi kepercayaan kepada saya untuk minta mandat dari rakyat. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Partai Amanat Nasional atas kepercayaan yang saudara berikan kepada saya. Kepemimpinan Ketua Umum PAN terbukti membawa PAN sekarang
kembali bangkit dalam suatu trajektori meningkat terus. Angka-angka survei-survei menunjukkan PAN sedang berada dalam trajektori meningkat. Ini karena kepemimpinan, kreativitas Ketua Umum dan tokoh-tokoh PAN. Gerindra saya anjurkan belajar, hati-hati. Nanti Presidennya Prabowo, Gerindra ya kan? Tidak ada masalah, belajar dari yang baik. Saya pun demikian. Saya 2 kali pemilu dikalahkan oleh Pak Joko Widodo. Sekarang saya belajar terus dari beliau. Nggak usah malu-malu belajar, benar nggak? Kalau soal pertahanan geopolitik, tanya Prabowo Subianto. Kalau soal politik, ya saya harus bertanya kepada beliau. Jadi saya dituduh macam-macam, tapi saya sudah kenyang. Sekian puluh tahun selalu dituduh. Saya kadang-kadang bangun pagi lihat wajah saya di kaca. Kayak apa? Kenapa kau dituduh? Kenapa? Jadi saya tanya kepada diri saya. Tapi akhirnya saya serahkan dengan Maha Kuasa. Apa aja dituduh? Ya, saya diminta bergabung sama Pak Jokowi, dan saya bergabung karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga saya beritahu kepada semua yang mau dengar di sekitar saya, dalam kita mengabdi kepada negara dan bangsa tidak ada tempat untuk perasaan pribadi, tidak ada tempat untuk ego, tidak ada tempat untuk suka dan tidak suka. Yang ada harus keinginan berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya itu. Dan karena itu, ya, saya bersama Pak Airlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sulasan, dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi, kita tidak malu-malu. Dan saya yang mengatakan, saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau, dan bersama tim kita, tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk, walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, apa yang disampaikan tadi itu benar. Marilah kita jujur, marilah kita lihat dunia di saat sekarang, di tengah ketidakpastian, di tengah
rivalitas besar antara kekuatan-kekuatan adik kuasa Amerika, Tiongkok, Rusia, perang Ukraina, ketidakpastian, harga pangan naik, harga pupuk naik, harga energi naik. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita ditimpa oleh wabah pandemi COVID-19, kita mampu mengatasinya satu persatu dengan ketenangan, dengan kesejukan, dengan kekompakan, dengan kerjasama semua komponen bangsa. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, tadi disampaikan Pak Zul Hasan, kita saksi semua. Tahun baru, harga-harga tidak melonjak. Saudara-saudara, saya mengerti sulitnya menjadi Menteri Perdagangan. Saya mengerti, karena dulu almarhum orang tua saya, Profesor Subitro, pernah menjadi Menteri Perdagangan. Berapa kali beliau memegang jabatan Menteri Perdagangan. Jadi beliau yang saya lihat sebagai anak muda, beliau paling stres selalu menghadapi Lebaran dan Tahun Baru. Pak Zul Hasan sebentar lagi menyusul Pak Hatta Rajasa, jadi rambut putih semua. Karena Pak memikirkan harga cabai, harga bawang, harga beliau pikirkan, beliau kuasai. Dan saya anggap hebat Profesor Zul Hasan. Beliau seorang patriot dan seorang pejabat negara yang ikhlas. Beliau tidak mau menyalahkan atau mengingkari harapan dan kepercayaan bangsa dan negara. Karena itu, alhamdulillah, kita lihat ekonomi kita stabil. Ini juga peran daripada Pak Erlangga Hartarto tidak sedikit. Saya di kabinet, saya saksi beliau salah satu orang yang paling hebat di bidang ekonomi, brother. Jadi memang benar koalisi kita ini punya agenda besar, Gus, mencari wakil presiden tidak ringan. Kalau saya mau tanya Profesor Yusril, bisa nggak kita robah wakil presidennya 4 saja, bagaimana? Siap. Wakil presiden 1, wakil presiden 2 di beberapa negara ada loh. Teruskan. Apa namanya? Karena begitu banyak orang hebat. Tapi saya percaya dengan apa yang disampaikan Pak Zul Hasan, ini nanti kita laksanakan tradisi kita, ya, tradisi kita, warisan nenek moyang kita, adat budaya bangsa kita, yaitu musyawarah mufakat. Nanti kita tidak tahu di mana, Gus, ya, kita cari tempat, mungkin di Gunung Lawu atau di mana, masuk ke satu, kita cari gua, ya, nggak keluar sampai dapat nama. Bagaimana? Tapi saya percaya, insting saya, tokoh-tokoh ini semuanya saya percaya, saya kenal mereka lama, semuanya dalam hatinya hanya ingin Indonesia maju, Indonesia hebat, rakyat sejahtera. Karena itu saya merasa besar hati, dengan tokoh-tokoh ini. Yang di belakang saya ini luar biasa ini, Pak Zul. Iri juga saya sama.
Ilmunya Pak Sul apa ya? Ya. Tapi dengan semua ini, dengan putra-putri terbaik yang ada di bangsa Indonesia, saya percaya kita bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita bisa. Kita sudah menyusun tim bersama tokoh-tokoh dari 4 partai. Kita sudah membahas, kita sudah melihat dasar yang kuat yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang saya beri istilah Jokowinomics. Karena di luar negeri banyak bingung, bagaimana kok bisa kalian menyampaikan masalah kartu-kartu itu jadi bahan pembicaraan di luar negeri. Bagaimana bisa yang itu bisa kasih kesehatan kepada puluhan juta orang, bisa memberi bantuan pendidikan kepada jutaan orang, ini dibicarakan di luar. Dan itulah dasar yang kuat. Tentunya banyak kekurangan, tentunya tidak bisa sempurna. Pembangunan itu bukan 1-2 tahun, tapi kita optimis ke depan. Kebijakan hilirisasi luar biasa strategisnya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Sul Hasan, bagaimana negara-negara maju tidak rela Indonesia mau bangkit dan mau hilangkan kemiskinan dari negara kita. Dibilang inilah, dibilang itu, kopi kita mau dipersulit, coklat kita mau dipersulit, tapi kita tidak usah gentar. Negara kita besar. Kalau perlu kita dagang di antara kita saja, kita cukup, kita bangkit. Kalau Eropa tidak mau menghormati keinginan kita untuk menghilangkan kemiskinan, ya pokoknya kalau perlu kita nggak usah beli BMW sama Mercedes lagi kalau perlu. Kalau perlu, tapi kita coba baik-baik dulu, karena bangsa kita adalah bangsa yang ramah dan baik. Tapi kita harus bersatu. Kita tidak mau bangsa kita selalu diperlakukan, selalu kita harus di bawah, harus menjadi penyuplai bahan baku. Kita tidak mau lagi, saudara-saudara sekalian. Karena itu kita perlu persatuan besar, kita perlu persatuan bangsa. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada Pak Sul Hasan yang sukses. Sampai saat ini baru 1 tahun sudah kelihatan kemampuannya di bidang perdagangan. Kemudian Pak Airlangga, Gus Imin dengan kawan-kawan PKB yang berjuang juga untuk ekonomi kerakyatan. Mereka berjuang, mereka pegang portofolio penting di kabinet ini. Menteri Desa, Menteri Tenaga Kerja, ini kunci dan strategis bagi pembangunan bangsa kita. Mereka punya strategi membangun bangsa dari membangun desa, karena kemiskinan yang paling banyak itu ada di desa-desa dan daerah-daerah terpencil. Saudara-saudara sekalian, kita optimis, kita mampu, kita akan atasi. Kita sudah hitung manakala dan bila mana kita diberi mandat dari rakyat, akan segera kita lakukan langkah-langkah melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi dan menambah. Kita ingin mengelola sumber alam kita lebih baik,
dengan dasar yang sudah diletakkan oleh Pak Joko Widodo. Kita nanti akan beri makan siang kepada semua anak-anak Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Ini sejalan dengan perjuangan PKB, sejalan dengan cita-cita PAN, sejalan dengan garis besar Golkar. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih PAN, terima kasih loyalitas saudara-saudara sekalian, terima kasih kepercayaan saudara-saudara sekalian, terima kasih Golkar, terima kasih PKB, terima kasih PBB. Bersama saya yakin kita akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya akhiri sambutan saya dengan pantun. Cikini ke Gondang Dia. Itu lagu yang lagi beken. Pak Sulas ketumnya membuat PAN makin keren. Mana lagi? Pergi ke pasar mencari sarapan, mampir sebentar membeli ikan. Partai Amanat Nasional semakin terdepan. Hati-hati Gerindra. Gerindra juga yang kedua. Kadernya hebat, ketumnya Zulkifli Hasan. Hati-hati Gerindra terus nih. Pantun terakhir. Cakep. 1, 2, cempaka biru. Cakep. 3, 4 dalam jabatan. Cakep. Walau kita mendapat kawan baru, kawan lama dilupakan. Terima kasih. Selamat berjuang PAN. Selamat berjuang saudara-saudara sekalian, Koalisi Indonesia Maju untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Bakal calon presiden alias baca pres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyinggung soal rambut putih yang identik dengan Ganjar Pranowo. Ucapan tersebut dilontarkan Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato di HUT ke-25 Partai Amanat Nasional atau PAN di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Awal mula, Prabowo Subianto menyapa sejumlah tokoh PAN yang hadir, seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Penasehat PAN, Hatta Rajasa. Ucapan Prabowo yang menyenggol soal rambut putih terjadi saat ia menyapa Hatta Rajasa. Dr. Ir. H. Muhammad Hatta Rajasa, Ketua Majelis Penasehat PAN. Juga sahabat lama, kawan seperjuangan, kita juga punya rambut putih, ucap Prabowo. Usai Prabowo menyampaikan hal tersebut, awalnya peserta yang hadir tak begitu paham. Setelah jeda sekian detik, barulah peserta bersorak dan bertepuk tangan. Diketahui, rambut putih memang identik dengan sosok Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Prabowo tersebut seolah menyentil sosok Ganjar yang berambut putih. Diberitakan sebelumnya, Partai Amanat Nasional, PAN, memperingati hari jadinya yang ke-25 tahun. Untuk meramaikan acara hari ulang tahun, HUT ke-25 tahun, PAN menggelar BIMTEK dan perayaan ulang tahun bertajuk PAN Turnamen, Pantura, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Dalam acara tersebut, PAN akan mengumpulkan ribuan kadernya di Jakarta. Rencananya, BIMTEK akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan para kader akan melakukan konsolidasi bersama. Dari pantauan di lokasi, acara HUT PAN itu dihadiri Menteri BUMN sekaligus Ketum PSSI Erick Thohir. Dia datang ke acara HUT PAN pada sekitar pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, Erick Thohir langsung disambut oleh Sekjen Partai PAN Edi Suparno. Setelah Erick Thohir, bakal capres Prabowo Subianto datang. Saat itu, Prabowo datang dengan oleh ditemani Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Lalu,
Erick Thohir dan Prabowo pun memasuki area lokasi di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama, saya menyapa tokoh-tokoh dari tuan rumah yang mengundang, dari Partai Amanat Nasional, Dr. Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, beserta Ibu Soraya Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli ini sahabat lama, kawan di masa indah dan kawan di masa sulit. Saudara Muhammad Edi Dwianto Suparno, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional. Saudara Toto Daryanto, Bendahara Umum Partai Amanat Nasional. Saudara Sutrisno Bahir, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional. Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa, Ketua Majelis Nasional Partai Amanat Nasional. Juga sahabat lama, kawan seperjuangan. Kita juga punya rambut putih. Dr. Insinyur Derajat Hariwibowo, Haji Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Saudara Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Ibu Hajar Intan Fauzi, Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional. Ibu Zita Anjani, selaku Ketua Panitia. Dan tokoh-tokoh dari luar PAN yang saya sapa. Tadi tentunya para pengurus PAN lainnya yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dr. Haji Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Negara, Ketua Umum PSSI, yang membawa PSSI kembali bangkit menjadi Wapres nanti. Belum apa-apa Wapres. Saudara Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Para Sekretaris Jenderal Partai yang hadir, Ketua Harian Partai Gerindra, Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia yang saya hormati, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia,
Saudara Dito Aryo Tejo, Menteri Termuda Republik Indonesia. Yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Muti, Sekretaris Umum Himpunan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati Wakil Ketua DPD RI Dr. Haji Mahyudin, juga sahabat lama saya. Yang saya hormati Saudara Priyo Budi Santoso, juga sahabat saya lama. Ini ilmunya PAN luar biasa. Saya belajar banyak dari PAN. Kreatifnya luar biasa. Coba ini pengurus Gerindra yang ada, coba dicatat, ya. Jangan malu-malu belajar, ya. PAN 12. PAN itu kan Pas. anaknya Muhammadiyah. Muhammadiyah kan partai religius. Kok bisa PAN itu partai religius, anaknya Muhammadiyah, tapi kok bisa modern begitu loh. Coba Gerindra, ya, Belajar. sampai datangkan Putri Yasmin dari Timur Tengah itu. Saya jadi bingung, saya kayaknya kenal itu. Tadi saya bingung karena begitu masuk ngeliriknya ke saya terus. Maksudnya apa ini? Hah? Tokoh-tokoh hebat ditarik semua ke PAN, ini gimana ini? Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Kiai Haji Asep Olim, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan, Kiai Abdul Hafid Aminuddin, dan terutama tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang saya tidak sebut nama satu-satu. Juga ada Wakil Menteri Tenaga Kerja, sahabat saya dari PBB. Dulu katanya PBB singkatan Partai Buatan Bowo. Dulu. Terima kasih Pak Yusril sudah gabung. Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya hari ini, dan saya ingin menyampaikan rasa haru saya atas kepercayaan dari beberapa partai besar, partai bersejarah Republik Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa yang pertama mendukung saya, disusul partai-partai lain yang besar, PAN, Golkar, PBB, insya Allah partai-partai lain menyusul, dan kita terbuka kepada semua partai karena kita ingin bekerja benar-benar untuk Indonesia terus maju, Indonesia menjadi negara yang hebat, negara yang kuat, adil, makmur, negara yang bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saya ucapkan selamat hari lahir Partai Amanat Nasional ke-25, partai yang dilahirkan dari reformasi. PAN
terbukti terus konsekuen dalam perjuangan untuk mencari kebaikan untuk negeri dan rakyat kita. PAN terus berjuang untuk keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat. Bagi saya, PAN bukan hanya sekedar mitra koalisi, tapi saya katakan tadi sudah menjadi sahabat, tidak hanya di waktu senang, tapi di waktu sulit tetap bersahabat. Saya sangat terharu 15 tahun PAN selalu bersama saya. Karena itu hari ini saya pakai baju warna biru langit. Tapi tadi ditegur, birunya kurang gelap Pak. Ya, lumayan. Itu ada biru muda juga. Tadi ada foto. Jadi ini penghormatan kepada PAN. Nanti kalau Golkar dan saya baca. Karena partai, ya, partai itu adalah alat perjuangan untuk mencapai cita-cita yang luhur. Jadi semua partai penuh dengan kebaikan, semua partai penuh dengan orang-orang baik. Jadi kita kuncinya itu, dan dengan dasar itu kita mudah untuk bekerja sama. Tadi yang disampaikan Bapak Presiden itu benar. Saya yakin seyakin-yakinnya kita hanya bisa bangkit sebagai negara hebat. Sejarah manusia sampai hari bahwa sebuah negara menjadi negara makmur hanya kerjasama. Cooperation, not conflict. Kerjasama, bukan perpecahan. Karena itu saya katakan, saya terharu dipercaya oleh partai-partai bersejarah, partai-partai besar yang semua punya jasa dalam membangun republik ini sampai sekarang. Semua partai-partai yang mendukung saya, NU berkali-kali di saat kritis, keluarga besar NU bertindak menyelamatkan negara. Golongan karya terbukti membawa Indonesia dalam masa pembangunan yang nyata, swasembada pangan, mampu menjaga stabilitas, mampu membawa pertumbuhan bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Tidak ada suatu keberhasilan tanpa dasar-dasar yang dilakukan pendahulu kita. Demikian juga Profesor Yusril merupakan tokoh kunci dalam berbagai peristiwa perubahan reformasi di bangsa kita. Saya kira ini yang membesarkan hati saya. Partai-partai besar, partai-partai bersejarah sekarang memberi kepercayaan kepada saya untuk minta mandat dari rakyat. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Partai Amanat Nasional atas kepercayaan yang saudara berikan kepada saya. Kepemimpinan Ketua Umum PAN terbukti membawa PAN sekarang kembali bangkit dalam
suatu trajektori meningkat terus. Angka-angka survei-survei menunjukkan PAN sedang berada dalam trajektori meningkat. Ini karena kepemimpinan, kreativitas Ketua Umum dan tokoh-tokoh PAN. Gerindra saya anjurkan belajar, hati-hati. Nanti Presidennya Prabowo Gerindra ya kan? Tidak ada masalah, belajar dari yang baik. Saya pun demikian. Saya 2 kali pemilu dikalahkan oleh Pak Joko Widodo. Sekarang saya belajar terus dari beliau. Gak usah malu-malu belajar, benar nggak? Kalau soal pertahanan geopolitik, tanya Prabowo Subianto. Kalau soal politik, ya saya harus bertanya kepada beliau. Jadi saya dituduh macam-macam, tapi saya sudah kenyang. Sekian puluh tahun selalu dituduh. Saya kadang-kadang bangun pagi lihat wajah saya di kaca. Kayak apa? Kenapa kau dituduh? Kenapa? Saya tanya kepada diri saya. Tapi akhirnya saya serahkan dengan Maha Kuasa. Apa aja dituduh? Ya kan? Saya diminta bergabung sama Pak Jokowi, dan saya bergabung karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga saya beritahu kepada semua yang mau dengar di sekitar saya, dalam kita mengabdi kepada negara dan bangsa tidak ada tempat untuk perasaan pribadi, tidak ada tempat untuk ego, tidak ada tempat untuk suka dan tidak suka. Yang ada harus keinginan berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya itu. Dan karena itu, ya, saya bersama Pak Airlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sulasan, dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi. Kita tidak malu-malu. Dan saya yang mengatakan, saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau, dan bersama tim kita, tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk, walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, apa yang disampaikan tadi itu benar. Marilah kita jujur, marilah kita lihat dunia di saat sekarang, di tengah ketidakpastian, di tengah rivalitas besar
antara kekuatan-kekuatan adik kuasa Amerika, Tiongkok, Rusia, perang Ukraina, ketidakpastian, harga pangan naik, harga pupuk naik, harga energi naik. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita ditimpa oleh wabah pandemi COVID-19, kita mampu mengatasinya satu persatu dengan ketenangan, dengan kesejukan, dengan kekompakan, dengan kerjasama semua komponen bangsa. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, tadi disampaikan Pak Sul Hasan, kita saksi semua Lebaran tahun ini, tahun baru, harga-harga tidak melonjak. Saudara-saudara, saya mengerti sulitnya menjadi Menteri Perdagangan. Saya mengerti, karena dulu almarhum orang tua saya, Profesor Sumitro, pernah menjadi Menteri Perdagangan. Berapa kali beliau memegang jabatan Menteri Perdagangan. Jadi beliau, yang saya lihat sebagai anak muda, beliau paling stres selalu menghadapi Lebaran dan Tahun Baru. Pak Sul Hasan sebentar lagi menyusul Pak Hatta Rajasa, jadi rambut putih semua. Karena Pak memikirkan harga cabai, harga bawang, harga, beliau pikirkan, beliau kuasai. Dan saya anggap hebat Profesor Sul Hasan. Beliau seorang patriot dan seorang pejabat negara yang ikhlas. Beliau tidak mau menyalahkan atau mengingkari harapan dan kepercayaan bangsa dan negara. Karena itu, alhamdulillah, kita lihat ekonomi kita stabil. Ini juga peran daripada Pak Erlangga Hartarto tidak sedikit. Saya di kabinet, saya saksi beliau salah satu orang yang paling hebat di bidang ekonomi. Saudara. Jadi memang benar koalisi kita ini punya agenda besar, Gus, mencari wakil presiden tidak ringan. Kalau saya mau tanya Profesor Yusril, bisa nggak kita robah wakil presidennya 4 saja, bagaimana? Siap. Wakil presiden 1, wakil presiden 2, di berapa negara ada loh. Teruskan. Apa namanya? Karena begitu banyak orang hebat. Tapi saya percaya dengan apa yang disampaikan Pak Sul Hasan, ini nanti kita laksanakan tradisi kita, ya, tradisi kita, warisan nenek moyang kita, adat budaya bangsa kita, yaitu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Nanti kita tidak tahu di mana, Gus, ya, kita cari tempat. Mungkin di Gunung Lawu atau di mana. Masuk ke satu, kita cari gua, ya. Nggak keluar-keluar sampai dapat nama. Bagaimana? Tapi saya percaya, insting saya, tokoh-tokoh ini semuanya saya percaya, saya kenal mereka lama, semuanya dalam hatinya hanya ingin Indonesia maju, Indonesia hebat, rakyat sejahtera. Karena itu saya merasa besar hati, dengan tokoh-tokoh ini. Yang di belakang saya ini luar biasa ini, Pak Zul. Iri juga saya sama.
ilmunya Pak Sul apa ya? Ya. Tapi dengan semua ini, dengan putra-putri terbaik yang ada di bangsa Indonesia, saya percaya kita bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita bisa. Kita sudah menyusun tim bersama tokoh-tokoh dari 4 partai. Kita sudah membahas, kita sudah melihat dasar yang kuat yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang saya beri istilah Jokowinomics. Karena di luar negeri banyak bingung, bagaimana kok bisa kalian menyampaikan masalah kartu-kartu itu jadi bahan pembicaraan di luar negeri. Bagaimana bisa yang itu bisa kasih kesehatan kepada puluhan juta orang, bisa memberi bantuan pendidikan kepada jutaan orang, ini dibicarakan di luar. Dan itulah dasar yang kuat. Tentunya banyak kekurangan, tentunya tidak bisa sempurna. Pembangunan itu bukan 1-2 tahun, tapi kita optimis ke depan. Kebijakan hilirisasi luar biasa strategisnya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Sul Hasan, bagaimana negara-negara maju tidak rela Indonesia mau bangkit dan mau hilangkan kemiskinan dari negara kita. Dibilang inilah, dibilang itu, kopi kita mau dipersulit, coklat kita mau dipersulit, tapi kita tidak usah gentar. Negara kita besar. Kalau perlu kita dagang di antara kita saja, kita cukup, kita bangkit. Kalau Eropa tidak mau menghormati keinginan kita untuk menghilangkan kemiskinan, ya pokoknya kalau perlu kita nggak usah beli BMW sama Mercedes lagi kalau perlu. Kamu perlu, tapi kita coba baik-baik dulu, karena bangsa kita adalah bangsa yang ramah dan baik. Tapi kita harus bersatu. Kita tidak mau bangsa kita selalu diperlakukan, selalu kita harus di bawah, harus menjadi penyuplai bahan baku. Kita tidak mau lagi, saudara-saudara sekalian. Karena itu kita perlu persatuan besar, kita perlu persatuan bangsa. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada Pak Sul Hasan yang sukses. Sampai saat ini baru 1 tahun sudah kelihatan kemampuannya di bidang perdagangan. Kemudian Pak Airlangga, Gus Imin dengan kawan-kawan PKB yang berjuang juga untuk ekonomi kerakyatan. Mereka berjuang, mereka pegang portofolio penting di kabinet ini. Menteri Desa, Menteri Tenaga Kerja, ini kunci dan strategis bagi pembangunan bangsa kita. Mereka punya strategi membangun bangsa dari membangun desa, karena kemiskinan yang paling banyak itu ada di desa-desa dan daerah-daerah terpencil. Saudara-saudara sekalian, kita optimis, kita mampu, kita akan atasi. Kita sudah hitung manakala dan bila mana kita diberi mandat dari rakyat, akan segera kita lakukan langkah-langkah melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi dan menambah. Kita ingin mengelola sumber alam kita lebih baik,
dengan dasar yang sudah diletakkan oleh Pak Joko Widodo. Kita nanti akan beri makan siang kepada semua anak-anak Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Ini sejalan dengan perjuangan PKB, sejalan dengan cita-cita PAN, sejalan dengan garis besar Golkar. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih PAN, terima kasih loyalitas saudara-saudara sekalian, terima kasih kepercayaan saudara-saudara sekalian. Terima kasih Golkar, terima kasih PKB, terima kasih PBB. Bersama saya yakin kita akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya akhiri sambutan saya dengan pantun. Kikini ke Gondangdia. Itu lagu yang lagi beken. Pak Sulas ketumnya membuat PAN makin keren. Mana lagi? Pergi ke pasar mencari sarapan, mampir sebentar membeli ikan. Partai Amanat Nasional semakin terdepan. Hati-hati Gerindra. Gerindra juga. Kadernya hebat, ketumnya Zulkifli Hasan. Hati-hati Gerindra terus. Pantun terakhir. Cakep. 1, 2, Cempaka Biru. Cakep. 3, 4 dalam jambangan. Cakep. Walau kita mendapat kawan baru, kawan lama dilupakan. Terima kasih. Selamat berjuang PAN. Selamat berjuang saudara-saudara sekalian, Koalisi Indonesia Maju untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Bakal calon presiden alias baca pres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyinggung soal rambut putih yang identik dengan Ganjar Pranowo. Ucapan tersebut dilontarkan Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato di HUT ke-25 Partai Amanat Nasional atau PAN di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Awal mula, Prabowo Subianto menyapa sejumlah tokoh PAN yang hadir, seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Penasehat PAN, Hatta Rajasa. Ucapan Prabowo yang menyenggol soal rambut putih terjadi saat ia menyapa Hatta Rajasa. Dr. Ir. H. Muhammad Hatta Rajasa, Ketua Majelis Penasehat PAN. Juga sahabat lama, kawan seperjuangan, kita juga punya rambut putih, ucap Prabowo. Usai Prabowo menyampaikan hal tersebut, awalnya peserta yang hadir tak begitu paham. Setelah jeda sekian detik, barulah peserta bersorak dan bertepuk tangan. Diketahui, rambut putih memang identik dengan sosok Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Prabowo tersebut seolah menyentil sosok Ganjar yang berambut putih. Diberitakan sebelumnya, Partai Amanat Nasional, PAN, memperingati hari jadinya yang ke-25 tahun. Untuk meramaikan acara hari ulang tahun, HUT ke-25 tahun, PAN menggelar bimtek dan perayaan ulang tahun bertajuk PAN Turnamen, Pantura, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Dalam acara tersebut, PAN akan mengumpulkan ribuan kadernya di Jakarta. Rencananya, bimtek akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan para kader akan melakukan konsolidasi bersama. Dari pantauan di lokasi, acara HUT PAN itu dihadiri Menteri BUMN sekaligus Ketum PSSI Erick Thohir. Dia datang ke acara HUT PAN pada sekitar pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, Erick Thohir langsung disambut oleh Sekjen Partai PAN Edi Suparno. Setelah Erick Thohir, bakal capres Prabowo Subianto datang. Saat itu, Prabowo datang dengan oleh ditemani Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Lalu,
Erick Thohir dan Prabowo pun memasuki area lokasi di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama, saya menyapa tokoh-tokoh dari tuan rumah yang mengundang, dari Partai Amanat Nasional, Dr. Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, beserta Ibu Soraya Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli ini sahabat lama, kawan di masa indah dan kawan di masa sulit. Saudara Muhammad Edi Dwianto Suparno, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional. Saudara Toto Daryanto, Bendahara Umum Partai Amanat Nasional. Saudara Sutrisno Bakhir, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional. Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa, Ketua Majelis Nasihat Partai Amanat Nasional. Juga sahabat lama, kawan seperjuangan. Kita juga punya rambut putih. Dr. Insinyur Derajat Hariwibowo, Haji Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Saudara Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Ibu Hajar Intan Fauzi, Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional. Ibu Zita Anjani, selaku Ketua Panitia. Dan tokoh-tokoh dari luar PAN yang saya sapa. Tadi tentunya para pengurus PAN lainnya yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dr. Haji Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Negara, Ketua Umum PSSI, yang membawa PSSI kembali bangkit menjadi Wapres nanti. Belum apa-apa Wapres. Saudara Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Para Sekretaris Jenderal Partai yang hadir, Ketua Harian Partai Gerindra, Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia yang saya hormati, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia,
Saudara Dito Aryo Tejo, Menteri Termuda Republik Indonesia. Yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Muti, Sekretaris Umum Himpunan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati Wakil Ketua DPD RI Dr. Haji Mahyudin, juga sahabat lama saya. Yang saya hormati Saudara Priyo Budi Santoso, juga sahabat saya lama. Ini ilmunya PAN luar biasa ini. Saya belajar banyak dari PAN. Kreatifnya luar biasa. Coba ini pengurus Gerindra yang ada coba dicatat ya. Jangan malu-malu belajar ya. PAN 12. PAN itu kan Pas. anaknya Muhammadiyah. Muhammadiyah kan partai religius. Kok bisa PAN itu partai religius, anaknya Muhammadiyah, tapi kok bisa modern begitu loh. Coba Gerindra ya, Belajar. sampai datangkan Putri Yasmin dari Timur Tengah itu. Saya jadi bingung, saya kayaknya kenal itu. Tadi saya bingung karena begitu masuk ngeliriknya ke saya terus. Maksudnya apa ini? Hah? Tokoh-tokoh hebat ditarik semua ke PAN, ini gimana ini? Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Kiai Haji Asep Khalil, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan, Kiai Abdul Hafid Aminuddin, dan terutama tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang saya tidak sebut nama satu-satu. Juga ada Wakil Menteri Tenaga Kerja, sahabat saya dari PBB. Dulu katanya PBB singkatan Partai Buatan Bowo. Dulu. Terima kasih Pak Yusril sudah gabung. Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya hari ini, dan saya ingin menyampaikan rasa haru saya atas kepercayaan dari beberapa partai besar, partai bersejarah Republik Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa yang pertama mendukung saya, disusul partai-partai lain yang besar, PAN, Golkar, PBB, insya Allah partai-partai lain menyusul, dan kita terbuka kepada semua partai karena kita ingin bekerja benar-benar untuk Indonesia terus maju, Indonesia menjadi negara yang hebat, negara yang kuat, adil, makmur, negara yang bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saya ucapkan selamat hari lahir Partai Amanat Nasional ke-25. Partai yang dilahirkan dari reformasi. PAN terbukti terus
konsekuen dalam perjuangan untuk mencari kebaikan untuk negeri dan rakyat kita. PAN terus ya, lumayan. Itu ada biru muda juga ya. Tadi ada fotonya Pak Zulkifli Hasan juga pakai warna ini juga. Jadi ini penghormatan kepada PAN. Nanti kalau Golkar undang saya ya, saya baca ke kuning-kuningan. Karena saya alumni Golkar juga, jadi gak ada masalah Pak Priyo, gak ada masalah. Karena partai, ya, partai itu adalah alat perjuangan untuk mencapai cita-cita yang luhur. Jadi semua partai penuh dengan kebaikan, semua partai penuh dengan orang-orang baik. Jadi kita tidak masalah dimanapun, asal tujuan kita, cita-cita kita adalah benar-benar untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Saya kira kuncinya itu, dan dengan dasar itu kita mudah untuk bekerja sama. Tadi yang disampaikan Bapak Presiden itu benar. Saya yakin seyakin-yakinnya kita hanya bisa bangkit sebagai negara hebat hanya dengan kerjasama, bukan dengan perpecahan, bukan dengan membesar-besarkan perbedaan. Tidak. Sejarah manusia sampai hari ini membuktikan hanya kerjasama yang bisa membawa sebuah negara menjadi negara makmur. Hanya kerjasama. Cooperation, not conflict. Kerjasama, bukan perpecahan. Karena itu saya katakan, saya terharu dipercaya oleh partai-partai bersejarah, partai-partai besar yang semua punya jasa dalam membangun republik ini sampai sekarang. Semua partai-partai yang mendukung saya ini punya jasa dalam membawa negara kita seperti ini. PKB, NU berkali-kali di saat kritis keluarga besar NU bertindak menyelamatkan negara. Golongan karya terbukti membawa Indonesia dalam masa pembangunan yang nyata, dasar-dasar yang dilakukan pendahulu kita. Demikian juga Profesor Yusril merupakan tokoh kunci dalam berbagai peristiwa perubahan reformasi di bangsa kita. Saya kira ini yang membesarkan hati saya. Partai-partai besar, partai-partai bersejarah sekarang memberi kepercayaan kepada saya untuk minta mandat dari rakyat. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Partai Amanat Nasional atas kepercayaan yang saudara berikan kepada saya. Kepemimpinan Ketua Umum PAN terbukti membawa PAN sekarang kembali bangkit dalam suatu trajektori meningkat terus. Angka-angka survei-survei menunjukkan PAN
sedang berada dalam trajektori meningkat. Ini karena kepemimpinan, kreativitas Ketua Umum dan tokoh-tokoh PAN. Gerindra saya anjurkan belajar, hati-hati. Nanti presidennya Prabowo, Gerindra aja, ya kan? Tidak ada masalah, belajar dari yang baik. Saya pun demikian. Saya 2 kali pemilu dikalahkan oleh Pak Joko Widodo. Sekarang saya belajar terus dari beliau. Gak usah malu-malu belajar, benar nggak? Kalau soal pertahanan geopolitik, tanya Prabowo Subianto. Kalau soal politik, ya saya harus bertanya kepada beliau. Jadi saya dituduh macam-macam, tapi saya sudah kenyang. Sekian puluh tahun selalu dituduh. Saya kadang-kadang bangun pagi lihat wajah saya di kaca. Kayak apa? Kenapa kau dituduh? Betul. Kenapa? Saya tanya kepada diri saya. Tapi akhirnya saya serahkan dengan Maha Kuasa. Apa aja dituduh, ya kan? Saya diminta bergabung sama Pak Jokowi, dan saya bergabung karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga saya beritahu kepada semua yang mau dengar di sekitar saya, dalam kita mengabdi kepada negara dan bangsa tidak ada tempat untuk perasaan pribadi, tidak ada tempat untuk ego, tidak ada tempat untuk suka dan tidak suka. Yang ada harus keinginan berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya itu. Dan karena itu, ya, saya bersama Pak Erlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sulasan, dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi, kita tidak malu-malu. Dan saya yang mengatakan, saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati saya ingin teruskan perjuangan beliau, dan bersama tim kita tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, apa yang disampaikan tadi itu benar. Marilah kita jujur, marilah kita lihat dunia di saat sekarang, di tengah ketidakpastian, di tengah rivalitas besar antara kekuatan-kekuatan adik kuasa, Amerika, Tiongkok, Rusia, perang Ukraina, ketidakpastian
harga pangan naik, harga pupuk naik, harga energi naik. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita ditimpa oleh wabah pandemi COVID-19, kita mampu mengatasinya satu persatu dengan ketenangan, dengan kesejukan, dengan kekompakan, dengan kerjasama semua komponen bangsa. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, tadi disampaikan Pak Sul Hasan, kita saksi semua. Lebaran tahun ini, tahun baru, harga-harga tidak melonjak. Saudara-saudara, saya mengerti sulitnya menjadi Menteri Perdagangan. Saya mengerti, karena dulu almarhum orang tua saya, Profesor Subitro, pernah menjadi Menteri Perdagangan. Berapa kali beliau memegang jabatan Menteri Perdagangan. Jadi beliau yang saya lihat sebagai anak muda, beliau paling stres selalu menghadapi Lebaran dan Tahun Baru. Pak Sul Hasan sebentar lagi menyusul Pak Hatta Rajasa, jadi rambut putih semua. Karena Pak memikirkan harga cabai, harga bawang, harga beliau pikirkan, beliau kuasai. Dan saya anggap hebat Profesor Sul Hasan. Beliau seorang patriot dan seorang pejabat negara yang ikhlas. Beliau tidak mau menyalahkan atau mengingkari harapan dan kepercayaan bangsa dan negara. Karena itu, alhamdulillah, kita lihat ekonomi kita stabil. Ini juga peran daripada Pak Erlangga Hartarto tidak sedikit. Saya di kabinet, saya saksi beliau salah satu orang yang paling hebat di bidang ekonomi. Brother. Jadi memang benar koalisi kita ini punya agenda besar, Gus. Mencari wakil presiden tidak ringan. Kalau saya mau tanya Profesor Yusril, bisa nggak kita robah wakil presidennya 4 saja, bagaimana? Siap. Wakil presiden 1, wakil presiden 2. Di beberapa negara ada loh. Teruskan. Apa namanya? Karena begitu banyak orang hebat. Tapi saya percaya dengan apa yang disampaikan Pak Sul Hasan. Ini nanti kita laksanakan tradisi kita, ya, tradisi kita, warisan nenek moyang kita, adat budaya bangsa kita, yaitu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Nanti kita tidak tahu di mana, Gus, ya, kita cari tempat. Mungkin di Gunung Lawu atau di mana. Masuk ke satu, kita cari gua, ya. Nggak keluar-keluar sampai dapat nama. Bagaimana? Tapi saya percaya, insting saya, tokoh-tokoh ini semuanya saya percaya, saya kenal mereka lama, semuanya dalam hatinya hanya ingin Indonesia maju menjadi rakyat sejahtera. Karena itu saya merasa besar hati, dengan tokoh-tokoh ini. Yang di belakang saya ini luar biasa ini, Pak Zul. Iri juga saya sama. Ilmunya Pak Zul apa ya? Ya. Tapi dengan semua ini, dengan putra-putri terbaik yang ada di bangsa Indonesia, saya percaya kita bisa
menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita bisa. Kita sudah menyusun tim bersama tokoh-tokoh dari 4 partai. Kita sudah membahas, kita sudah melihat dasar yang kuat yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang saya beri istilah Jokowinomics. Karena di luar negeri banyak bingung, bagaimana kok bisa kalian menyampaikan masalah kartu-kartu itu jadi bahan pembicaraan di luar negeri. Bagaimana bisa yang itu bisa kasih kesehatan kepada puluhan juta orang, bisa memberi bantuan pendidikan kepada jutaan orang, ini dibicarakan di luar. Dan itulah dasar yang kuat. Tentunya banyak kekurangan, tentunya tidak bisa sempurna. Pembangunan itu bukan 1-2 tahun, tapi kita optimis ke depan. Kebijakan hilirisasi luar biasa strategisnya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Zul Hasan, bagaimana negara-negara maju tidak rela Indonesia mau bangkit dan mau hilangkan kemiskinan dari negara kita. Dibilang inilah, dibilang itu, kopi kita mau dipersulit, coklat kita mau dipersulit, tapi kita tidak usah gentar. Negara kita besar. Kalau perlu kita dagang di antara kita saja, kita cukup, kita bangkit. Kalau Eropa tidak mau menghormati keinginan kita untuk menghilangkan kemiskinan, ya pokoknya kalau perlu kita nggak usah beli BMW sama Mercedes lagi kalau dulu. Kamu perlu, tapi kita coba baik-baik dulu, ya. Karena bangsa kita adalah bangsa yang ramah dan baik. Tapi kita harus bersatu. Kita tidak mau bangsa kita selalu diperlakukan, selalu kita harus di bawah, harus menjadi penyuplai bahan baku. Kita tidak mau lagi, saudara-saudara sekalian. Karena itu kita perlu persatuan besar, kita perlu persatuan bangsa. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada Pak Zul Hasan yang sukses. Sampai saat ini baru 1 tahun sudah kelihatan kemampuannya di bidang perdagangan. Kemudian Pak Airlangga, Gus Imin dengan kawan-kawan PKB yang berjuang juga untuk ekonomi kerakyatan. Mereka berjuang, mereka pegang portofolio penting di kabinet ini. Menteri Desa, Menteri Tenaga Kerja, ini kunci dan strategis bagi pembangunan bangsa kita. Mereka punya strategi membangun bangsa dari membangun desa, karena kemiskinan yang paling banyak itu ada di desa-desa dan daerah-daerah terpencil. Saudara-saudara sekalian, kita optimis, kita mampu, kita akan atasi. Kita sudah hitung manakala dan bila mana kita diberi mandat dari rakyat, akan segera kita lakukan langkah-langkah melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi dan menambah. Kita ingin mengelola sumber alam kita lebih baik dengan dasar yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Kita nanti akan beri makan siang kepada semua anak-anak Indonesia di seluruh wilayah Indonesia.
Ini sejalan dengan perjuangan PKB, sejalan dengan cita-cita PAN, sejalan dengan garis besar Golkar. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih PAN, terima kasih loyalitas saudara-saudara sekalian, terima kasih kepercayaan saudara-saudara sekalian. Terima kasih Golkar, terima kasih PKB, terima kasih PBB. Bersama saya yakin kita akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya akhiri sambutan saya dengan pantun. Cikini ke Gondangdia. Itu lagu yang lagi beken. Pak Sulhas ketumnya membuat PAN makin keren. Mana lagi? Pergi ke pasar mencari sarapan, mampir sebentar membeli ikan. Partai Amanat Nasional semakin terdepan. Hati-hati Gerindra. Gerindra juga Kadernya hebat, ketumnya Zulkifli Hasan. Hati-hati Gerindra terus. Pantun terakhir. cakep. 1, 2 Cempaka Biru. Cakep. 3, 4 dalam jambangan. Cakep. Walau kita mendapat kawan baru, kawan lama dilupakan. Terima kasih. Selamat berjuang PAN. Selamat berjuang saudara-saudara sekalian, Koalisi Indonesia Maju untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Bakal calon presiden alias baca pres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyinggung soal rambut putih yang identik dengan Ganjar Pranowo. Ucapan tersebut dilontarkan Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato di HUT ke-25 Partai Amanat Nasional atau PAN di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Awal mula, Prabowo Subianto menyapa sejumlah tokoh PAN yang hadir, seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Penasehat PAN, Hatta Rajasa. Ucapan Prabowo yang menyenggol soal rambut putih terjadi saat ia menyapa Hatta Rajasa. Dr. Ir. H. Muhammad Hatta Rajasa, Ketua Majelis Penasehat PAN. Juga sahabat lama, kawan seperjuangan, kita juga punya rambut putih, ucap Prabowo. Usai Prabowo menyampaikan hal tersebut, awalnya peserta yang hadir tak begitu paham. Setelah jeda sekian detik, barulah peserta bersorak dan bertepuk tangan. Diketahui, rambut putih memang identik dengan sosok Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Prabowo tersebut seolah menyentil sosok Ganjar yang berambut putih. Diberitakan sebelumnya, Partai Amanat Nasional, PAN, memperingati hari jadinya yang ke-25 tahun. Untuk meramaikan acara hari ulang tahun, HUT ke-25 tahun, PAN menggelar BIMTEK dan perayaan ulang tahun bertajuk PAN Turnamen, Pantura, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Dalam acara tersebut, PAN akan mengumpulkan ribuan kadernya di Jakarta. Rencananya, BIMTEK akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan para kader akan melakukan konsolidasi bersama. Dari pantauan di lokasi, acara HUT PAN itu dihadiri Menteri BUMN sekaligus Ketum PSSI Erick Thohir. Dia datang ke acara HUT PAN pada sekitar pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, Erick Thohir langsung disambut oleh Sekjen Partai PAN Edi Suparno. Setelah Erick Thohir, bakal capres Prabowo Subianto datang. Saat itu, Prabowo datang dengan oleh ditemani Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Lalu, Erick Thohir dan Prabowo pun memasuki area lokasi di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama, saya menyapa tokoh-tokoh dari tuan rumah yang mengundang dari Partai Amanat Nasional, Dr. Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, beserta Ibu Soraya Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli ini sahabat lama, kawan di masa indah dan kawan di masa sulit. Saudara Muhammad Edi Dwianto Suparno, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional. Saudara Toto Daryanto, Bendahara Umum Partai Amanat Nasional. Saudara Sutrisno Bahir, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional. Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa, Ketua Majelis Perwakilan Partai Amanat Nasional. Juga sahabat lama, kawan seperjuangan. Kita juga punya rambut putih. Dr. Insinyur Derajat Hariwibowo, Haji Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Saudara Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Ibu Hajar Intan Fauzi, Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional. Ibu Zita Anjani, selaku Ketua Panitia. Dan tokoh-tokoh dari luar PAN yang saya sapa. Tadi tentunya para pengurus PAN lainnya yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dr. Haji Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Negara, Ketua Umum PSSI, yang membawa PSSI kembali bangkit menjadi wapres nanti. Belum apa-apa wapres. Saudara Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Para Sekretaris Jenderal Partai yang hadir, Ketua Harian Partai Gerindra, Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia yang saya hormati, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Saudara Dito Aryo Tejo, Menteri Termuda Republik Indonesia. Yang saya hormati, Profesor Dr. Abdul Muti, Sekretaris Umum Himpunan Pusat Muhammadiyah.
Yang saya hormati Wakil Ketua DPD RI Dr. Haji Mahyudin, juga sahabat lama saya. Yang saya hormati Saudara Priyo Budi Santoso, juga sahabat saya lama. Ini ilmunya PAN luar biasa. Saya belajar banyak dari PAN. Kreatifnya luar biasa. Coba ini pengurus Gerindra yang ada, coba dicatat, ya. Jangan malu-malu belajar, ya. PAN 12. PAN itu kan Pas. anaknya Muhammadiyah. Muhammadiyah kan partai religius. Kok bisa PAN itu partai religius, anaknya Muhammadiyah, tapi kok bisa modern begitu loh. Coba Gerindra, ya, Belajar. sampai datangkan Putri Yasmin dari Timur Tengah itu loh. Saya jadi bingung, saya kayaknya kenal itu tadi saya bingung karena begitu masuk ngeliriknya ke saya terus. Maksudnya apa ini? Hah? Tokoh-tokoh hebat ditarik semua ke PAN, ini gimana ini? Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Kiai Haji Asep Olim, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan, Kiai Abdul Hafid Aminuddin, dan terutama tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang saya tidak sebut nama satu-satu. Juga ada Wakil Menteri Tenaga Kerja, sahabat saya dari PBB. Dulu katanya PBB singkatan Partai Buatan Bowo. Dulu. Terima kasih Pak Yusril sudah gabung. Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya hari ini, dan saya ingin menyampaikan rasa haru saya atas kepercayaan dari beberapa partai besar, partai bersejarah Republik Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa yang pertama mendukung saya, disusul partai-partai lain yang besar, PAN, Golkar, PBB, insya Allah partai-partai lain menyusul, dan kita terbuka kepada semua partai karena kita ingin bekerja benar-benar untuk Indonesia terus maju, Indonesia menjadi negara yang hebat, negara yang kuat, adil, makmur, negara yang bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saya ucapkan selamat hari lahir Partai Amanat Nasional ke-25, partai yang dilahirkan dari reformasi. PAN terbukti terus konsekuen dalam perjuangan untuk mencari kebaikan untuk negeri dan rakyat kita. PAN terus berjuang untuk keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat. Bagi saya,
PAN bukan hanya sekedar mitra koalisi, tapi saya katakan tadi sudah menjadi sahabat, tidak hanya di waktu senang, tapi di waktu sulit tetap bersahabat. Saya sangat terharu 15 tahun PAN selalu bersama saya. Karena itu hari ini saya pakai baju warna biru langit. Tapi tadi ditegur, birunya kurang gelap Pak. Ya, lumayan. Itu ada biru muda juga itu. Tadi ada fotonya Pak Zulkifli Hasan juga pakai warna ini juga. Jadi ini penghormatan kepada PAN. Nanti kalau Golkar undang saya, ya saya pakai ke kuning-kuningan. Karena saya alumni Golkar juga. Jadi gak ada masalah Pak Priyo, gak ada masalah. Karena partai, ya, partai itu adalah alat perjuangan untuk mencapai cita-cita yang luhur. Jadi semua partai penuh dengan kebaikan, semua partai penuh dengan orang-orang baik. Benar-benar. Jadi kita tidak masalah dimanapun, asal tujuan kita, cita-cita kita adalah benar-benar untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Saya kira kuncinya itu, dan dengan dasar itu kita mudah untuk bekerja sama. Tadi yang disampaikan Bapak Presiden itu benar. Saya yakin seyakin-yakinnya kita hanya bisa bangkit sebagai negara hebat hanya dengan kerjasama, bukan dengan perpecahan, bukan dengan membesar-besarkan perbedaan. Tidak. Sejarah manusia sampai hari ini membuktikan hanya kerjasama yang bisa membawa sebuah negara menjadi negara makmur. Hanya kerjasama. Cooperation, not conflict. Kerjasama, bukan perpecahan. Karena itu saya katakan, saya terharu dipercaya oleh partai-partai bersejarah, partai-partai besar yang semua punya jasa dalam membangun republik ini sampai sekarang. Semua partai-partai yang mendukung saya ini punya jasa dalam membawa negara kita seperti ini. PKB, NU berkali-kali di saat kritis keluarga besar NU bertindak menyelamatkan negara. Golongan karya terbukti membawa Indonesia dalam masa pembangunan yang nyata, swasembada pangan, mampu menjaga stabilitas, mampu membawa pertumbuhan bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Tidak ada suatu keberhasilan tanpa dasar-dasar yang dilakukan pendahulu kita. Demikian juga Profesor Yusril merupakan tokoh kunci dalam berbagai peristiwa perubahan reformasi di bangsa kita. Saya kira ini yang membesarkan hati saya. Partai-partai besar, partai-partai bersejarah sekarang
memberi kepercayaan kepada saya untuk minta mandat dari rakyat. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Partai Amanat Nasional atas kepercayaan yang saudara berikan kepada saya. Kepemimpinan Ketua Umum PAN terbukti membawa PAN sekarang kembali bangkit dalam suatu trajektori meningkat terus. Angka-angka survei-survei menunjukkan PAN sedang berada dalam trajektori meningkat. Ini karena kepemimpinan, kreativitas Ketua Umum dan tokoh-tokoh PAN. Gerindra saya anjurkan belajar, hati-hati. Nanti presidennya Prabowo Gerindra aja, ya kan? Tidak ada masalah, belajar dari yang baik. Saya pun demikian. Saya 2 kali pemilu dikalahkan oleh Pak Joko Widodo. Sekarang saya belajar terus dari beliau. Gak usah malu-malu belajar, benar nggak? Kalau soal pertahanan geopolitik, tanya Prabowo Subianto. Kalau soal politik, ya saya harus bertanya kepada beliau. Jadi saya dituduh macam-macam, tapi saya sudah kenyang. Sekian puluh tahun selalu dituduh. Saya kadang-kadang bangun pagi lihat wajah saya di kaca. Kayak apa? Kenapa kau dituduh? Kenapa? Tanya kepada diri saya. Tapi akhirnya saya serahkan yang Maha Kuasa. Apa aja dituduh, ya kan? Saya diminta bergabung sama Pak Jokowi, dan saya bergabung karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga saya beritahu kepada semua yang mau dengar di sekitar saya, dalam kita mengabdi kepada negara dan bangsa tidak ada tempat untuk perasaan pribadi, tidak ada tempat untuk ego, tidak ada tempat untuk suka dan tidak suka. Yang ada harus keinginan berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya itu. Dan karena itu, ya, saya bersama Pak Airlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sulasan, dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi. Kita tidak malu-malu. Dan saya yang mengatakan, saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati saya ingin teruskan perjuangan beliau, dan bersama tim kita tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama
Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, apa yang disampaikan tadi itu benar. Marilah kita jujur, marilah kita lihat dunia di saat sekarang, di tengah ketidakpastian, di tengah rivalitas besar antara kekuatan-kekuatan adik kuasa, Amerika, Tiongkok, Rusia, perang Ukraina, ketidakpastian, harga pangan naik, harga pupuk naik, harga energi naik. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita ditimpa oleh wabah pandemi COVID-19, kita mampu mengatasinya satu persatu dengan ketenangan, dengan kesejukan, dengan kekompakan, dengan kerjasama semua komponen bangsa. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, tadi disampaikan Pak Zul Hasan, kita saksi semua. Lebaran tahun ini, tahun baru, harga-harga tidak melonjak. Saudara-saudara, saya mengerti sulitnya menjadi Menteri Perdagangan. Saya mengerti, karena dulu almarhum orang tua saya, Profesor Subitro, pernah menjadi Menteri Perdagangan. Berapa kali beliau memegang jabatan Menteri Perdagangan. Jadi beliau, yang saya lihat sebagai anak muda, beliau paling stres selalu menghadapi Lebaran dan Tahun Baru. Pak Zul Hasan sebentar lagi menyusul Pak Hatta Rajasa, jadi rambut putih semua. Karena Pak memikirkan harga cabai, harga bawang, harga, beliau pikirkan, beliau kuasai. Dan saya anggap hebat Profesor Zul Hasan. Beliau seorang patriot dan seorang pejabat negara yang ikhlas. Beliau tidak mau menyalahkan atau mengingkari harapan dan kepercayaan bangsa dan negara. Karena itu, alhamdulillah, kita lihat ekonomi kita stabil. Ini juga peran daripada Pak Erlangga Hartarto tidak sedikit. Saya di kabinet, saya saksi beliau salah satu orang yang paling hebat di bidang ekonomi. Jadi memang benar koalisi kita ini punya agenda besar, Gus, mencari wakil presiden tidak ringan. Kalau saya mau tanya Profesor Yusril, bisa nggak kita robah wakil presidennya 4 saja, bagaimana? Siap. Wakil presiden 1, wakil presiden 2, di berapa negara ada loh. Teruskan. Apa namanya? Karena begitu banyak orang hebat. Tapi saya percaya dengan apa yang disampaikan Pak Zul Hasan. Ini nanti kita laksanakan tradisi kita, ya, tradisi kita, warisan nenek moyang kita, adat budaya bangsa kita, yaitu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Nanti kita tidak tahu di mana, Gus, ya, kita cari tempat. Mungkin di Gunung Lawu atau di mana. Masuk ke satu, kita cari gua, ya. Nggak keluar-keluar sampai dapat nama. Bagaimana? Tapi saya percaya
insting saya, tokoh-tokoh ini semuanya saya percaya, saya kenal mereka lama, semuanya dalam hatinya hanya ingin Indonesia maju dan jaya. Rakyat sejahtera. Karena itu saya merasa besar hati. Saya merasa besar hati dengan tokoh-tokoh ini. Yang di belakang saya ini luar biasa ini, Pak Zul. Iri juga saya sama. Ilmunya Pak Zul apa ya? Ya. Tapi dengan semua ini, dengan putra-putri terbaik yang ada di bangsa Indonesia, saya percaya kita bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita bisa. Kita sudah menyusun tim bersama tokoh-tokoh dari 4 partai. Kita sudah membahas, kita sudah melihat dasar yang kuat yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang saya beri istilah Jokowinomics. Karena di luar negeri banyak bingung, bagaimana kok bisa kalian menyampaikan masalah kartu-kartu itu jadi bahan pembicaraan di luar negeri. Bagaimana bisa yang itu bisa kasih kesehatan kepada puluhan juta orang, bisa memberi bantuan pendidikan kepada jutaan orang, ini dibicarakan di luar. Dan itulah dasar yang kuat. Tentunya banyak kekurangan, tentunya tidak bisa sempurna. Pembangunan itu bukan 1-2 tahun, tapi kita optimis ke depan. Kebijakan hilirisasi luar biasa strategisnya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Zul Hasan, bagaimana negara-negara maju tidak rela Indonesia mau bangkit dan mau hilangkan kemiskinan dari negara kita. Dibilang inilah, dibilang itu, kopi kita mau dipersulit, coklat kita mau dipersulit, tapi kita tidak usah gentar. Negara kita besar. Kalau perlu kita dagang di antara kita saja, kita cukup, kita bangkit. Kalau Eropa tidak mau menghormati keinginan kita untuk menghilangkan kemiskinan, ya pokoknya kalau perlu kita nggak usah beli BMW sama Mercedes lagi kalau perlu. Kamu perlu, tapi kita coba baik-baik dulu, ya. Karena bangsa kita adalah bangsa yang ramah dan baik. Tapi kita harus bersatu. Kita tidak mau bangsa kita selalu diperlakukan, selalu kita harus di bawah, harus menjadi penyuplai bahan baku. Kita tidak mau lagi, saudara-saudara sekalian. Karena itu kita perlu persatuan besar, kita perlu persatuan bangsa. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada Pak Zul Hasan yang sukses. Sampai saat ini baru 1 tahun sudah kelihatan kemampuannya di bidang perdagangan. Kemudian Pak Airlangga, Gus Imin dengan kawan-kawan PKB yang berjuang juga untuk ekonomi kerakyatan. Mereka berjuang, mereka pegang portofolio penting di kabinet ini. Menteri Desa, Menteri Tenaga Kerja, ini kunci dan strategis bagi pembangunan bangsa kita.
Mereka punya strategi membangun bangsa dari membangun desa. Karena kemiskinan yang paling banyak itu ada di desa-desa dan daerah-daerah terpencil. Saudara-saudara sekalian, kita optimis, kita mampu, kita akan atasi, kita sudah hitung manakala dan bila mana kita diberi mandat dari rakyat, akan segera kita lakukan langkah-langkah melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi dan menambah. Kita ingin mengelola sumber alam kita lebih baik dengan dasar yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi Widodo. Kita nanti akan beri makan siang kepada semua anak-anak Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Ini sejalan dengan perjuangan PKB, sejalan dengan cita-cita PAN, sejalan dengan garis besar Golkar. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih PAN, terima kasih loyalitas saudara-saudara sekalian, terima kasih kepercayaan saudara-saudara sekalian, terima kasih Golkar, terima kasih PKB, terima kasih PBB. Bersama saya yakin kita akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya akhiri sambutan saya dengan pantun. Cikini ke Gondangdia. Itu lagu yang lagi beken. Pak Sulas ketumnya membuat PAN makin keren. Mana lagi? Pergi ke pasar mencari sarapan, mampir sebentar membeli ikan. Partai Amanat Nasional semakin terdepan. Hati-hati Gerindra. Gerindra juga Kadernya hebat, ketumnya Zulkifli Hasan. Hati-hati Gerindra terus. Pantun terakhir. cakep. 1, 2, Cempaka Biru. Cakep. 3, 4 dalam jabatan. Cakep. Walau kita mendapat kawan baru, kawan lama dilupakan. Terima kasih. Selamat berjuang PAN. Selamat berjuang saudara-saudara sekalian, Koalisi Indonesia Maju untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Bakal calon presiden alias baca pres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyinggung soal rambut putih yang identik dengan Ganjar Pranowo. Ucapan tersebut dilontarkan Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato di HUT ke-25 Partai Amanat Nasional atau PAN di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Awal mula, Prabowo Subianto menyapa sejumlah tokoh PAN yang hadir, seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Penasehat PAN, Hatta Rajasa. Ucapan Prabowo yang menyenggol soal rambut putih terjadi saat ia menyapa Hatta Rajasa. Dr. Ir. H. Muhammad Hatta Rajasa, Ketua Majelis Penasehat PAN. Juga sahabat lama, kawan seperjuangan, kita juga punya rambut putih, ucap Prabowo. Usai Prabowo menyampaikan hal tersebut, awalnya peserta yang hadir tak begitu paham. Setelah jeda sekian detik, barulah peserta bersorak dan bertepuk tangan. Diketahui, rambut putih memang identik dengan sosok Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Prabowo tersebut seolah menyentil sosok Ganjar yang berambut putih. Diberitakan sebelumnya, Partai Amanat Nasional, PAN, memperingati hari jadinya yang ke-25 tahun. Untuk meramaikan acara hari ulang tahun, HUT ke-25 tahun, PAN menggelar bimtek dan perayaan ulang tahun bertajuk PAN Turnamen, Pantura, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin,
tanggal 28 Agustus tahun 2023. Dalam acara tersebut, PAN akan mengumpulkan ribuan kadernya di Jakarta. Rencananya, BIMTEK akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan para kader akan melakukan konsolidasi bersama. Dari pantauan di lokasi, acara HUT PAN itu dihadiri Menteri BUMN sekaligus Ketum PSSI Erick Thohir. Dia datang ke acara HUT PAN pada sekitar pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, Erick Thohir langsung disambut oleh Sekjen Partai PAN Edi Suparno. Setelah Erick Thohir, bakal Capres Prabowo Subianto datang. Saat itu, Prabowo datang dengan oleh ditemani Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Lalu, Erick Thohir dan Prabowo pun memasuki area lokasi di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama, saya menyapa tokoh-tokoh dari tuan rumah yang mengundang, dari Partai Amanat Nasional, Dr. Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, beserta Ibu Soraya Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli ini sahabat lama, kawan di masa indah dan kawan di masa sulit. Saudara Muhammad Edi Dwianto Suparno, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Saudara Toto Daryanto, Bendahara Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Sutrisno Bahir, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa, Ketua Majelis Nasihat Partai Amanat Nasional, juga sahabat lama, kawan seperjuangan. Kita juga punya rambut putih. Dr. Insinyur Derajat Hariwibowo, Haji Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Ibu Haja Intan Fauzi, Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional, Ibu Zita Anjani, selaku Ketua Panitia, dan tokoh-tokoh dari luar PAN yang saya sapa. Tadi tentunya para pengurus PAN lainnya yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dr. Haji Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Negara, Ketua Umum PSSI, yang membawa PSSI kembali bangkit menjadi Wapres nanti, belum apa-apa Wapres. Saudara Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar,
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, para Sekretaris Jenderal Partai yang hadir, Ketua Harian Partai Gerindra, Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia yang saya hormati, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Saudara Dito Aryo Tejo, Menteri Termuda Republik Indonesia yang saya hormati, Profesor Dr. Abdul Muti, Sekretaris Umum Himpunan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati, Wakil Ketua DPD RI Dr. Haji Mahyudin, juga sahabat lama saya. Yang saya hormati, Saudara Priyo Budi Santoso, juga sahabat saya lama. Ini ilmunya PAN luar biasa. Saya belajar banyak dari PAN. Kreatifnya luar biasa. Coba ini pengurus Gerindra yang ada, coba dicatat, ya. Jangan malu-malu belajar, ya. PAN 12. PAN itu kan Pas. anaknya Muhammadiyah. Muhammadiyah kan partai religius. Kok bisa PAN itu partai religius, anaknya Muhammadiyah, tapi kok bisa modern begitu loh. Coba Gerindra, ya, Belajar. sampai datangkan Putri Yasmin dari Timur Tengah itu. Saya jadi bingung, saya kayaknya kenal itu tadi saya bingung karena begitu masuk ngeliriknya ke saya terus. Maksudnya apa ini? Hah? Tokoh-tokoh hebat ditarik semua ke PAN, ini gimana ini? Saudara sekalian yang saya muliakan, Kiai Haji Asep Khalil, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan, Kiai Abdul Hafid Aminuddin, dan terutama tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang saya tidak sebut nama satu-satu. Juga ada Wakil Menteri Tenaga Kerja, sahabat saya dari PBB. Dulu katanya PBB singkatan Partai Buatan Bowo. Dulu. Terima kasih Pak Yusril sudah gabung. Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya hari ini, dan saya ingin menyampaikan rasa haru saya atas kepercayaan dari beberapa partai besar, partai bersejarah Republik Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa yang pertama mendukung saya, disusul partai-partai lain yang besar, PAN, Golkar, PBB, insya Allah partai-partai lain menyusul, dan kita terbuka kepada semua partai.
karena kita ingin bekerja benar-benar untuk Indonesia terus maju, Indonesia menjadi negara yang hebat, negara yang kuat, adil, makmur, negara yang bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saya ucapkan selamat hari lahir Partai Amanat Nasional ke-25, partai yang dilahirkan dari reformasi. PAN terbukti terus konsekuen dalam perjuangan untuk mencari kebaikan untuk negeri dan rakyat kita. PAN terus berjuang untuk keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat. Bagi saya, PAN bukan hanya sekedar mitra koalisi, tapi saya katakan tadi sudah menjadi sahabat, tidak hanya di waktu senang, tapi di waktu sulit tetap bersahabat. Saya sangat terharu 15 tahun PAN selalu bersama saya. Karena itu hari ini saya pakai baju warna biru langit. Tapi tadi ditegur, birunya kurang gelap, Pak. Ya, lumayan. Itu ada biru muda juga. Tadi ada fotonya Pak Zulkifli Hasan juga pakai warna ini juga. Jadi ini penghormatan kepada PAN. Nanti kalau Golkar undang saya, ya saya baca ke kuning-kuningan. Karena saya alumni Golkar juga, jadi gak ada masalah Pak Priyo, gak ada masalah. Karena partai, ya, partai itu adalah alat perjuangan untuk mencapai cita-cita yang luhur. Jadi semua partai penuh dengan kebaikan, semua partai penuh dengan orang-orang baik. Jadi kita tidak masalah dimanapun, asal tujuan kita, cita-cita kita adalah benar-benar untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Saya kira kuncinya itu, dan dengan dasar itu kita mudah untuk bekerja sama. Tadi yang disampaikan Bapak Presiden itu benar. Saya yakin seyakin-yakinnya kita hanya bisa bangkit sebagai negara hebat hanya dengan kerjasama, bukan dengan perpecahan, bukan dengan membesar-besarkan perbedaan. Tidak. Sejarah manusia sampai hari ini membuktikan hanya kerjasama yang bisa membawa sebuah negara menjadi negara makmur. Hanya kerjasama. Cooperation, not conflict. Kerjasama, bukan perpecahan. Karena itu saya katakan, saya terharu dipercaya oleh partai-partai bersejarah, partai-partai besar yang semua punya jasa dalam membangun republik ini sampai sekarang. Semua partai-partai yang mendukung saya ini punya jasa dalam membawa negara kita seperti ini. PKB, NU berkali-kali di saat kritis
keluarga besar NU bertindak menyelamatkan negara. Golongan karya terbukti membawa Indonesia dalam masa pembangunan yang nyata, swasembada pangan, mampu menjaga stabilitas, mampu membawa pertumbuhan bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Tidak ada suatu keberhasilan tanpa dasar-dasar yang dilakukan pendahulu kita. Demikian juga Profesor Yusril merupakan tokoh kunci dalam berbagai peristiwa perubahan reformasi di bangsa kita. Saya kira ini yang membesarkan hati saya. Partai-partai besar, partai-partai bersejarah sekarang memberi kepercayaan kepada saya untuk minta mandat dari rakyat. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Partai Amanat Nasional atas kepercayaan yang saudara berikan kepada saya. Kepemimpinan Ketua Umum PAN terbukti membawa PAN sekarang kembali bangkit dalam suatu trajektori meningkat terus. Angka-angka survei-survei menunjukkan PAN sedang berada dalam trajektori meningkat. Ini karena kepemimpinan, kreativitas Ketua Umum dan tokoh-tokoh PAN. Gerindra saya anjurkan belajar, hati-hati. Nanti presidennya Prabowo, Gerindra ya kan? Tidak ada masalah, belajar dari yang baik. Saya pun demikian. Saya 2 kali pemilu dikalahkan oleh Pak Joko Widodo. Sekarang saya belajar terus dari beliau. Gak usah malu-malu belajar, benar nggak? Kalau soal pertahanan geopolitik, tanya Prabowo Subianto. Kalau soal politik, ya saya harus bertanya kepada beliau. Jadi saya dituduh macam-macam, tapi saya sudah kenyang. Sekian puluh tahun selalu dituduh. Saya kadang-kadang bangun pagi lihat wajah saya di kaca. Kayak apa? Kenapa kau dituduh? Kenapa? Tanya kepada diri saya. Tapi akhirnya saya serahkan yang Maha Kuasa. Apa aja dituduh, ya kan? Saya diminta bergabung sama Pak Jokowi, dan saya bergabung karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga saya beritahu kepada semua yang mau dengar di sekitar saya, dalam kita mengabdi kepada negara dan bangsa tidak ada tempat untuk perasaan pribadi, tidak ada tempat untuk ego, tidak ada tempat untuk suka dan tidak suka. Yang ada harus keinginan berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya itu. Dan karena itu, ya, saya bersama Pak Airlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sulasan, dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim
Jokowi. Kita tidak malu-malu. Dan saya yang mengatakan, saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati saya ingin teruskan perjuangan beliau, dan bersama tim kita tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, apa yang disampaikan tadi itu benar. Marilah kita jujur, marilah kita lihat dunia di saat sekarang, di tengah ketidakpastian, di tengah rivalitas besar antara kekuatan-kekuatan adik kuasa, Amerika, Tiongkok, Rusia, perang Ukraina, ketidakpastian, harga pangan naik, harga pupuk naik, harga energi naik. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita ditimpa oleh wabah pandemi COVID-19, kita mampu mengatasinya satu persatu dengan ketenangan, dengan kesejukan, dengan kekompakan, dengan kerjasama semua komponen bangsa. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, tadi disampaikan Pak Zul Hasan, kita saksi semua Lebaran tahun ini, tahun baru, harga-harga tidak melonjak. Saudara-saudara, saya mengerti sulitnya menjadi Menteri Perdagangan. Saya mengerti, karena dulu almarhum orang tua saya, Profesor Subitro, pernah menjadi Menteri Perdagangan. Berapa kali beliau memegang jabatan Menteri Perdagangan. Jadi beliau yang saya lihat sebagai anak muda, beliau paling stres selalu menghadapi Lebaran dan Tahun Baru. Pak Zul Hasan sebentar lagi menyusul Pak Hatta Rajasa, jadi rambut putih semua. Karena Pak memikirkan harga cabai, harga bawang, harga beliau pikirkan, beliau kuasai. Dan saya anggap hebat Profesor Zul Hasan. Beliau seorang patriot dan seorang pejabat negara yang ikhlas. Beliau tidak mau menyalahkan atau mengingkari harapan dan kepercayaan bangsa dan negara. Karena itu, alhamdulillah, kita lihat ekonomi kita stabil. Ini juga peran daripada Pak Erlangga Hartarto tidak sedikit. Saya di kabinet, saya saksi beliau salah satu orang yang paling hebat di bidang ekonomi. Saudara. Jadi memang benar koalisi kita ini punya agenda besar, Gus, mencari wakil presiden. Tidak ringan. Kalau saya mau tanya Profesor Yusril, bisa nggak kita robah
wakil presidennya 4 saja, bagaimana? Siap. Wakil presiden 1, wakil presiden 2, di beberapa negara ada loh. Teruskan. Apa namanya? Karena begitu banyak orang hebat, tapi saya percaya dengan apa yang disampaikan Pak Sul Hasan. Ini nanti kita laksanakan tradisi kita, ya, tradisi kita, warisan nenek moyang kita, adat budaya bangsa kita, yaitu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Nanti kita tidak tahu di mana, Gus, ya, kita cari tempat. Mungkin di Gunung Lawu atau di mana. Masuk ke satu, cari gua, ya. Nggak keluar-keluar sampai dapat nama. Bagaimana? Tapi saya percaya, insting saya, tokoh-tokoh ini semuanya saya percaya, saya kenal mereka lama, semuanya dalam hatinya hanya ingin Indonesia maju, Indonesia hebat, rakyat sejahtera. Karena itu saya merasa besar hati dengan tokoh-tokoh ini. Yang di belakang saya ini luar biasa ini, Pak Zul. Iri juga saya sama. Ilmunya Pak Zul apa ya? Ya. Tapi dengan semua ini, dengan putra-putri terbaik yang ada di bangsa Indonesia, saya percaya kita bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita bisa. Kita sudah menyusun tim bersama tokoh-tokoh dari 4 partai. Kita sudah membahas, kita sudah melihat dasar yang kuat yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang saya beri istilah Jokowinomics. Karena di luar negeri banyak bingung, bagaimana kok bisa kalian menyampaikan masalah kartu-kartu itu jadi bahan pembicaraan di luar negeri. Bagaimana bisa yang itu bisa kasih kesehatan kepada puluhan juta orang, bisa memberi bantuan pendidikan kepada jutaan orang, ini dibicarakan di luar. Dan itulah dasar yang kuat. Tentunya banyak kekurangan, tentunya tidak bisa sempurna. Pembangunan itu bukan 1-2 tahun, tapi kita optimis ke depan. Kebijakan hilirisasi luar biasa strategisnya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Sul Hasan, bagaimana negara-negara maju tidak rela Indonesia mau bangkit dan mau hilangkan kemiskinan dari negara kita. Dibilang inilah, dibilang itu, kopi kita mau dipersulit, coklat kita mau dipersulit, tapi kita tidak usah gentar. Negara kita besar. Kalau perlu kita dagang di antara kita saja, kita cukup, kita bangkit. Kalau Eropa tidak mau menghormati keinginan kita untuk menghilangkan kemiskinan, ya pokoknya kalau perlu kita nggak usah beli BMW sama Mercedes lagi kalau perlu. Kalau perlu, tapi kita coba baik-baik dulu, ya. Karena bangsa kita adalah bangsa yang ramah dan baik. Tapi kita harus bersatu. Kita tidak mau bangsa kita selalu diperlakukan, selalu kita harus di bawah, harus menjadi penyuplai bahan baku
kita tidak mau lagi, saudara-saudara sekalian. Karena itu kita perlu persatuan besar, kita perlu persatuan bangsa. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada Pak Sulasan yang sukses. Sampai saat ini baru 1 tahun sudah kelihatan kemampuannya di bidang perdagangan. Kemudian Pak Airlangga, Gus Imin dengan kawan-kawan PKB yang berjuang juga untuk ekonomi kerakyatan. Mereka berjuang, mereka pegang portofolio penting di kabinet ini. Menteri Desa, Menteri Tenaga Kerja, ini kunci dan strategis bagi pembangunan bangsa kita. Mereka punya strategi membangun bangsa dari membangun desa, karena kemiskinan yang paling banyak itu ada di desa-desa dan daerah-daerah terpencil. Saudara-saudara sekalian, kita optimis, kita mampu, kita akan atasi. Kita sudah hitung manakala dan bila mana kita diberi mandat dari rakyat, akan segera kita lakukan langkah-langkah melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi dan menambah. Kita ingin mengelola sumber alam kita lebih baik dengan dasar yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi Widodo. Kita nanti akan beri makan siang kepada semua anak-anak Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Ini sejalan dengan perjuangan PKB, sejalan dengan cita-cita PAN, sejalan dengan garis besar Golkar. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih PAN, terima kasih loyalitas saudara-saudara sekalian, terima kasih kepercayaan saudara-saudara sekalian. Terima kasih Golkar, terima kasih PKB, terima kasih PBB. Bersama saya yakin kita akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya akhiri sambutan saya dengan pantun. Cikini ke Gondang Dia. Itu lagu yang lagi beken. Pak Sulas ketumnya membuat PAN makin keren. Mana lagi? Pergi ke pasar mencari sarapan, mampir sebentar membeli ikan. Partai Amanat Nasional semakin terdepan. Hati-hati Gerindra. Gerindra juga yang kedua. Kadernya hebat, ketumnya Zulkifli Hasan. Hati-hati Gerindra terus. Pantun terakhir. Cakep. 1, 2, Cempaka Biru. Cakep. 3, 4 dalam jabatan. Cakep. Walau kita mendapat kawan baru, kawan lama dilupakan. Terima kasih. Selamat berjuang PAN. Selamat berjuang saudara-saudara sekalian, Koalisi Indonesia Maju untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Bakal calon presiden alias baca pres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyinggung soal rambut putih yang identik dengan Ganjar Pranowo. Ucapan tersebut dilontarkan Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato di HUT ke-25 Partai Amanat Nasional atau PAN di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin,
tanggal 28 Agustus tahun 2023. Awal mula, Prabowo Subianto menyapa sejumlah tokoh PAN yang hadir, seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Penasehat PAN, Hatta Rajasa. Ucapan Prabowo yang menyenggol soal rambut putih terjadi saat ia menyapa Hatta Rajasa. Dr. Ir. H. Muhammad Hatta Rajasa, Ketua Majelis Penasehat PAN. Juga sahabat lama, kawan seperjuangan, kita juga punya rambut putih, ucap Prabowo. Usai Prabowo menyampaikan hal tersebut, awalnya peserta yang hadir tak begitu paham. Setelah jeda sekian detik, barulah peserta bersorak dan bertepuk tangan. Diketahui, rambut putih memang identik dengan sosok Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Prabowo tersebut seolah menyentil sosok Ganjar yang berambut putih. Diberitakan sebelumnya, Partai Amanat Nasional, PAN, memperingati hari jadinya yang ke-25 tahun. Untuk meramaikan acara hari ulang tahun, HUT, ke-25 tahun, PAN menggelar BIMTEK dan perayaan ulang tahun bertajuk PAN Turnamen, Pantura, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Dalam acara tersebut, PAN akan mengumpulkan ribuan kadernya di Jakarta. Rencananya, BIMTEK akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan para kader akan melakukan konsolidasi bersama. Dari pantauan di lokasi, acara HUT PAN itu dihadiri Menteri BUMN sekaligus Ketum PSSI Erick Thohir. Dia datang ke acara HUT PAN pada sekitar pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, Erick Thohir langsung disambut oleh Sekjen Partai PAN Edi Suparno. Setelah Erick Thohir, bakal capres Prabowo Subianto datang. Saat itu, Prabowo datang dengan oleh ditemani Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Lalu, Erick Thohir dan Prabowo pun memasuki area lokasi di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama, saya menyapa tokoh-tokoh dari tuan rumah yang mengundang, dari Partai Amanat Nasional, Dr. Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, beserta Ibu Soraya Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli ini sahabat lama, kawan di masa indah dan kawan di masa sulit. Saudara Muhammad Edi Dwianto Suparno, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional. Saudara Toto Daryanto, Bendahara Umum Partai Amanat Nasional. Saudara Sutrisno Bahir, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional. Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa, Ketua Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional. Juga sahabat lama, kawan seperjuangan. Kita juga punya rambut putih. Dr. Insinyur Derajat Hariwibowo, Haji Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Saudara Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Ibu Hajar Intan Fauzi, Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional. Ibu Zita Anjani, selaku Ketua Panitia. Dan tokoh-tokoh dari luar PAN yang saya
sapa. Tadi tentunya para pengurus PAN lainnya yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dr. Haji Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Negara, Ketua Umum PSSI, yang membawa PSSI kembali bangkit menjadi Wapres nanti. Belum apa-apa Wapres. Saudara Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Para Sekretaris Jenderal Partai yang hadir, Ketua Harian Partai Gerindra, Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, yang saya hormati, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Saudara Dito Aryo Tejo, Menteri Termuda Republik Indonesia, yang saya hormati, Profesor Dr. Abdul Muti, Sekretaris Umum Himpunan Pusat Muhammadiyah, yang saya hormati, Wakil Ketua DPD RI Dr. Haji Mahyudin, juga sahabat lama saya, yang saya hormati, Saudara Priyo Budi Santoso, juga sahabat saya lama. Ini ilmunya PAN luar biasa. Saya belajar banyak dari PAN. Kreatifnya luar biasa. Coba ini pengurus Gerindra yang ada, coba dicatat, ya. Jangan malu-malu belajar, ya. PAN 12. PAN itu kan Pas. anaknya Muhammadiyah. Muhammadiyah kan partai religius. Kok bisa PAN itu partai religius, anaknya Muhammadiyah, tapi kok bisa modern begitu loh. Coba Gerindra ya, Belajar. sampai datangkan Putri Yasmin dari Timur Tengah itu. Saya jadi bingung, saya kayaknya kenal itu tadi saya bingung karena begitu masuk ngeliriknya ke saya terus. Maksudnya apa ini? Hah? Tokoh-tokoh hebat ditarik semua ke PAN, ini gimana ini? Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Kiai Haji Asep Olim, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan, Kiai Abdul Hafid Aminuddin, dan terutama tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang saya tidak sebut nama satu-satu. Juga ada Wakil Menteri Tenaga Kerja, sahabat saya dari PBB. Dulu katanya PBB singkatan Partai Buatan Bowo.
Dulu. Terima kasih Pak Yusril sudah gabung. Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya hari ini, dan saya ingin menyampaikan rasa haru saya atas kepercayaan dari beberapa partai besar, partai bersejarah Republik Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa yang pertama mendukung saya, disusul partai-partai lain yang besar, PAN, Golkar, PDB, insya Allah partai-partai lain menyusul, dan kita terbuka kepada semua partai karena kita ingin bekerja benar-benar untuk Indonesia terus maju, Indonesia menjadi negara yang hebat, negara yang kuat, adil, makmur, negara yang bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saya ucapkan selamat hari lahir Partai Amanat Nasional ke-25. Partai yang dilahirkan dari reformasi. PAN terbukti terus konsekuen dalam perjuangan untuk mencari kebaikan untuk negeri dan rakyat kita. PAN terus berjuang untuk keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat. Bagi saya, PAN bukan hanya sekedar mitra koalisi, tapi saya katakan tadi sudah menjadi sahabat, tidak hanya di waktu senang, tapi di waktu sulit tetap bersahabat. Saya sangat terharu 15 tahun PAN selalu bersama saya. Karena itu hari ini saya pakai baju warna biru langit. Tapi tadi ditegur, birunya kurang gelap Pak. Ya, lumayan. Itu ada biru muda juga. Tadi ada fotonya Pak Zulkifli Hasan juga pakai warna ini juga. Jadi ini penghormatan kepada PAN. Nanti kalau Golkar undang saya, ya saya pakai ke kuning-kuningan. Karena saya alumni Golkar juga, jadi gak ada masalah Pak Priyo, gak ada masalah. Karena partai, ya, partai itu adalah alat perjuangan untuk mencapai cita-cita yang luhur. Jadi semua partai penuh dengan kebaikan, semua partai penuh dengan orang-orang baik. Jadi kita tidak masalah dimanapun, asal tujuan kita, cita-cita kita adalah benar-benar untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Saya kira kuncinya itu, dan dengan dasar itu kita mudah untuk bekerja sama. Tadi yang disampaikan Bapak Presiden itu benar. Saya yakin seyakin-yakinnya kita hanya bisa bangkit sebagai negara hebat hanya dengan kerjasama, bukan dengan perpecahan, bukan dengan membesar-besarkan perbedaan. Tidak,
sejarah manusia sampai hari ini membuktikan hanya kerjasama yang bisa membawa sebuah negara menjadi negara makmur. Hanya kerjasama. Cooperation, not conflict. Kerjasama, bukan perpecahan. Karena itu saya katakan, saya terharu dipercaya oleh partai-partai bersejarah, partai-partai besar yang semua punya jasa dalam membangun republik ini sampai sekarang. Semua partai-partai yang mendukung saya ini punya jasa dalam membawa negara kita seperti ini. PKB, NU berkali-kali di saat kritis, keluarga besar NU bertindak menyelamatkan negara. Golongan karya terbukti membawa Indonesia dalam masa pembangunan yang nyata, swasembada pangan, mampu menjaga stabilitas, mampu membawa pertumbuhan bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Tidak ada suatu keberhasilan tanpa dasar-dasar yang dilakukan pendahulu kita. Demikian juga Profesor Yusril merupakan tokoh kunci dalam berbagai peristiwa perubahan reformasi di bangsa kita. Saya kira ini yang membesarkan hati saya. Partai-partai besar, partai-partai bersejarah sekarang memberi kepercayaan kepada saya untuk minta mandat dari rakyat. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Partai Amanat Nasional atas kepercayaan yang saudara berikan kepada saya. Kepemimpinan Ketua Umum PAN terbukti membawa PAN sekarang kembali bangkit dalam suatu trajektori meningkat terus. Angka-angka survei-survei menunjukkan PAN sedang berada dalam trajektori meningkat. Ini karena kepemimpinan, kreativitas Ketua Umum dan tokoh-tokoh PAN. Gerindra saya anjurkan belajar, hati-hati. Nanti presidennya Prabowo Gerindra aja, ya kan? Tidak ada masalah, belajar dari yang baik. Saya pun demikian. Saya 2 kali pemilu dikalahkan oleh Pak Joko Widodo. Sekarang saya belajar terus dari beliau. Gak usah malu-malu belajar, benar nggak? Kalau soal pertahanan geopolitik, tanya Prabowo Subianto. Kalau soal politik, ya saya harus bertanya kepada beliau. Jadi saya dituduh macam-macam, tapi saya sudah kenyang. Sekian puluh tahun selalu dituduh. Saya kadang-kadang bangun pagi lihat wajah saya di kaca. Kayak apa? Kenapa kau dituduh? Kenapa? Saya tanya kepada diri saya, tapi akhirnya saya serahkan dengan Maha Kuasa. Apa aja dituduh, ya kan? Saya diminta bergabung sama Pak Jokowi, dan saya bergabung
karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga saya beritahu kepada semua yang mau dengar di sekitar saya, dalam kita mengabdi kepada negara dan bangsa tidak ada tempat untuk perasaan pribadi, tidak ada tempat untuk ego, tidak ada tempat untuk suka dan tidak suka. Yang ada harus keinginan berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya itu. Dan karena itu, ya, saya bersama Pak Airlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sulasan, dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi, kita tidak malu-malu. Dan saya yang mengatakan, saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita. Tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, apa yang disampaikan tadi itu benar. Marilah kita jujur, marilah kita lihat dunia di saat sekarang, di tengah ketidakpastian, di tengah rivalitas besar antara kekuatan-kekuatan adik kuasa, Amerika, Tiongkok, Rusia, perang Ukraina, ketidakpastian, harga pangan naik, harga pupuk naik, harga energi naik. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita ditimpa oleh wabah pandemi COVID-19, kita mampu mengatasinya satu persatu dengan ketenangan, dengan kesejukan, dengan kekompakan, dengan kerjasama semua komponen bangsa. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, tadi disampaikan Pak Sul Hasan, kita saksi semua. Lebaran tahun ini, tahun baru, harga-harga tidak melonjak. Saudara-saudara, saya mengerti sulitnya menjadi Menteri Perdagangan. Saya mengerti, karena dulu almarhum orang tua saya, Profesor Sumitro, pernah menjadi Menteri Perdagangan. Berapa kali beliau memegang jabatan Menteri Perdagangan. Jadi beliau yang saya lihat sebagai anak muda, beliau paling stres selalu menghadapi Lebaran dan Tahun Baru. Pak Sulasan sebentar lagi menyusul Pak Hatta Rajasa, jadi rambut putih semua. Karena Pak memikirkan harga cabai, harga bawang, harga beliau pikirkan, beliau kuasai. Dan saya anggap hebat Profesor Sulasan.
Beliau seorang patriot dan seorang pejabat negara yang ikhlas. Beliau tidak mau menyalahkan atau mengingkari harapan dan kepercayaan bangsa dan negara. Karena itu, alhamdulillah, kita lihat ekonomi kita stabil. Ini juga peran daripada Pak Erlangga Hartarto tidak sedikit. Saya di kabinet, saya saksi beliau salah satu orang yang paling hebat di bidang ekonomi, brother. Jadi memang benar koalisi kita ini punya agenda besar, Gus, mencari wakil presiden tidak ringan. Kalau saya mau tanya Profesor Yusril, bisa nggak kita rubah wakil presidennya 4 saja, bagaimana? Siap. Wakil presiden 1, wakil presiden 2, di beberapa negara ada loh. Teruskan. Apa namanya? Karena begitu banyak orang hebat. Tapi saya percaya dengan apa yang disampaikan Pak Sul Hasan. Ini nanti kita laksanakan tradisi kita, ya, tradisi kita, warisan nenek moyang kita, adat budaya bangsa kita, yaitu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Nanti kita tidak tahu di mana, Gus, ya, kita cari tempat, mungkin di Gunung Lawu atau di mana, masuk ke satu, cari gua, ya, nggak keluar sampai dapat nama, bagaimana? Tapi saya percaya, insting saya, tokoh-tokoh ini semuanya saya percaya, saya kenal mereka lama, semuanya dalam hatinya hanya ingin Indonesia maju menjadi rakyat sejahtera. Karena itu saya merasa besar hati, dengan tokoh-tokoh ini. Yang di belakang saya ini luar biasa ini, Pak Zul. Iri juga saya sama. Ilmunya Pak Zul apa ya? Ya. Tapi dengan semua ini, dengan putra-putri terbaik yang ada di bangsa Indonesia, saya percaya kita bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita bisa. Kita sudah menyusun tim bersama tokoh-tokoh dari 4 partai. Kita sudah membahas, kita sudah melihat dasar yang kuat yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang saya beri istilah Jokowinomics. Karena di luar negeri banyak bingung, bagaimana kok bisa kalian menyampaikan masalah kartu-kartu itu jadi bahan pembicaraan di luar negeri? Bagaimana bisa yang itu bisa kasih kesehatan kepada puluhan juta orang, bisa memberi bantuan pendidikan kepada jutaan orang? Ini dibicarakan di luar. Dan itulah dasar yang kuat. Tentunya banyak kekurangan, tentunya tidak bisa sempurna. Pembangunan itu bukan 1-2 tahun, tapi kita optimis ke depan. Kebijakan hilirisasi luar biasa strategisnya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Sul Hasan, bagaimana negara-negara maju tidak rela Indonesia mau bangkit dan mau hilangkan kemiskinan dari negara kita. Dibilang inilah, dibilang itu, kopi kita mau dipersulit, coklat kita mau dipersulit, tapi kita tidak usah gentar. Negara kita besar,
Kalau perlu kita dagang di antara kita saja, kita cukup, kita bangkit. Kalau Eropa tidak mau menghormati keinginan kita untuk menghilangkan kemiskinan, ya pokoknya kalau perlu kita tidak usah beli BMW sama Mercedes lagi kalau perlu. Kamu perlu, tapi kita coba baik-baik dulu, karena bangsa kita adalah bangsa yang ramah dan baik. Tapi kita harus bersatu. Kita tidak mau bangsa kita selalu diperlakukan, selalu kita harus di bawah, harus menjadi penyuplai bahan baku. Kita tidak mau lagi, saudara-saudara sekalian. Karena itu kita perlu persatuan besar, kita perlu persatuan bangsa. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada Pak Sulasan yang sukses. Sampai saat ini baru 1 tahun sudah kelihatan